syukur yang tak terhingga dan puji syukur tanpa batas kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Allah, seluruh pepohonan kita jadikan pena dan seluruh lautan kita jadikan tinta untuk menuliskan kalimat dan kebesaran Allah. Niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya walaupun ditambah dengan jumlah yang seperti itu pula. Salawat serta salam kita selalu sampaikan dan panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai contoh teladan bagi kita semua. Baiklah, sahabat sehat yang sekarang sudah bergabung, kami mengucapkan terima kasih karena hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan sudah bersama saya Dr. Rianti yang hari ini kita berdua ya akan ngobrol-ngobrol nih dengan dengan Ustadz Febri, ya, yang juga sudah bersama dengan kami, dan kita nanti akan membicarakan tentang rahasia sehat, ajaibnya khasiat madu dan habatus sauda. Dan kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana pengalaman beliau, ya, kemarin sempat berada di Aceh, ya, bagaimana beliau di sana, kondisi yang dialami oleh beliau. Nah, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memanjatkan doa, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang untuk khususon untuk saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah, bencana yang ada di Aceh, kemudian yang ada di uh, Medan juga, ya, yang pada kondisi hari ini masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Kita sampaikan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, memberikan ketabahan dan segera pulih kembali dan juga segera mendapatkan bantuan dari pihak manapun yang membantu. Ala hadiniah wa likulli niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita kirimkan doa untuk kita semua yang mengikuti Zoom meeting ini, mengikuti kajian sehat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, melindungi kita semua dan membuka pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah manapun, agar kehidupan kita secara kuantitas dan juga secara kualitas mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa likulli niyatin shalih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, rekan-rekan para sahabat sehat yang dimuliakan Allah, kalau bicara mengenai musibah, ya memang musibah itu ya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita ini, ya, dalam kehidupan, ya, juga dengan kematian. Kita melihat, ya, dalam kemarin itu berapa banyak jumlah saudara-saudara kita yang wafat karena bencana. Ya, ini adalah semuanya ujian. Agar apa? Agar Allah itu um, melihat gitu siapa yang dari kita ini yang senantiasa berbuat baik, ya. Nah, jadi ujian bagi seseorang merupakan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik. Demikian sebaliknya. Dan ujian dari Allah ini, apalagi yang terkait dengan kondisi bencana alam, ini kan bencana alam ini bukan saja disebabkan oleh alam murni, ya,
tapi juga ada campur tangan manusia seperti yang Allah katakan ya, zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu karena perbuatan tangan manusia. Nah, ini sudah disinyalir gitu loh, sudah ada di Al-Qur'an itu disebutkan seperti itu, bahwa kerusakan ini sebagai akibat dari perbuatan manusia sendiri. Nah, makanya kita jangan cepat-cepat misalkan menyalahkan Allah, padahal kita yang melakukan itu. Artinya adalah bukan sebab akibat yang terjadi. Dan ketika bencana terjadi, nggak pilih-pilih. Mau yang kaya, mau yang miskin. Kalau bencana banjir kan banjir nggak pilih tuh. Semuanya disapu. Memang ada keajaiban beberapa, misalkan masjid, ya. Ini saya juga nggak tahu, harus dicek lagi ya pemberitaannya ya dokter ya, apakah benar seperti itu ya. Dijaga oleh Allah gitu. Nah, memang ada beberapa yang di luar nalar kita, tapi yang jelas secara alamiah, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang taat, mau yang enggak, semuanya kena itu. Kalau dalam musibah nggak ada air itu, kemudian ada orang soleh dia belok gitu kan, ya tetap aja disapu semua, masya Allah. Nah, itulah makanya kita hari ini ya prihatin, dan sebisanya kita membantu sahabat kita seperti yang dilakukan juga ya Dokter Yati ya, dari Ikatan Alumni Betul, UII ya. betul. Ikatan Keluarga Alumni UI Ustadz. Baru saja tiba di Sibolga, ya, Ya, melakukan saya, Ustadz, memberikan bantuan dan belum ada yang sampai ke sana. mungkin bisa di-spill juga kali ya. Ya, nanti saya cerita, Oh, bahkan ada videonya ya, ya, bagaimana ya, tim menyalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar terlebih dahulu ya, seperti ya itu. betul. Nah, jadi juga kalau kita melihat ini ya, baik ya, membantu itu sangat baik. Tapi kita harus memahami juga apa yang kita miliki. Karena kalau saya melihat ada di sosial media kan, ya inilah boleh dibilang kayak apa namanya, influencer gitu. Ya kita akan membantu membangunkan rumah, membangunkan sekolah. Saya pikir mungkin karena semangatnya untuk membantu ya, karena justru yang sekarang dibutuhkan itu belum pada tahapan rumah dan sekolah gitu. Yang penting Yang mereka pada awal bertahan hidup aja dulu, bertahan Ustadz. dulu itu loh. Jadi Karena kadang-kala beberapa daerah hmm, di Aceh itu, Ustadz, tiga hari ya, ini mereka tidak makan dan sudah hampir ya kelaparan ya, karena 3 hari nggak mendapatkan makanan, Ustadz. Karena ya daerahnya Allah, susah dijangkau, jadi hanya lewat udara gitu. ya terisolir ya, terkepung oleh Terisolir. banjir tersebut. Makanya nanti kita akan coba tanyakan ke Ustadz Febri seperti apa kondisinya, karena beliau kebetulan tepat posisinya di sana ketika Aceh terkena bencana banjir. Nanti Ya, kita ya, ya, simak bersama-sama Ustadz. Tapi sebelumnya ya, kita tahan dulu Ustadz Febri. Kita minta tolong bantuan untuk share sebanyak-banyaknya ya ya, kepada Bapak Ibu yang hadir di sini agar kebermanfaatannya lebih terasa luas lagi gitu ya. ya. Silakan pada Bapak Ibu sekalian ya untuk nge-share ya sahabat sehat ini pada siapapun yang ingin bergabung ya. Kita berbicara hari ini masih dengan tema kajian sehat kita ya, dan kita akan menyinggung nanti terkait dengan apa yang terjadi di sana dan pengalaman Ustaz Febri yang mengalami langsung ya ketika peristiwa itu terjadi seperti apa. Betul, betul. Baik, sekarang kita masih menunggu ya, silakan yang lain untuk bergabung. Karena kita pengen ketika ini sudah lumayan banyak yang mengikuti, maka apa yang disampaikan oleh Ustadz Febri nanti bisa didengar oleh banyak orang gitu-gitu. Ya, dan kita pengen efeknya juga eh, akan ada bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik, Ustadz Febri sudah bergabung dengan kita ya, dokter ya. Betul, betul. Mari kita sambut bersama-sama dan Ya, kita akan menyimak karena sekarang juga sudah ada pertanyaan. Wah, luar biasa ini. Antusiasnya luar biasa buat teman-teman. Tapi tahan dulu, nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Febri ya. Ustadz Febri. ya, Ustadz Febri akan menyampaikan tentang salah satunya adalah khasiat dari batu sauda. Mana yang Habatus bagus? Sauda. Oke, nanti akan dijawab sama Ustadz Febri.
mantap. Masya Allah ya Salam. antusiasnya. Maka itu tidak berlama-lama lagi kita sambut Ustadz. Ya, Eh, Assalamualaikum Ustaz Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Ustaz Agus sehat? Dokter Yanti Al- sehat? Alhamdulillah, Febri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin afwan ya, pekan yang lalu. Karena nggak ada sinyal, Wah, itu benar-benar Iya, saya betul. tuh jadi nggak nggak bisa nyangka kalau kita untuk Ustadz itu acara. udah di sana. Kita tuh nggak nyangka kalau Ustadz itu udah sampai di sana. Saya pikir tuh masih beberapa hari lagi gitu. Iya, iya. Jadi itu kemarin itu, ya kita kan memang ada jadwal dua. Yang pertama Ya, Dinas Kesehatan sama Dinas Pertanian. Masing-masing 2 hari. Tapi pas Hmm. nyampe di sana itu kan udah mulai hujan. Hujan Mm-mm. terus nggak berhenti-berhenti itu ada 5 hari itu ya. hujan. Mm-mm. Jadi 5 hari hujan. Nah, terus listrik mati. Nah, pas acara baru mulai gempa. Oh, ada Nah, gempa pagi itu juga ada ya? gempa. Hmm. Ada gempa, gempanya cukup besar. Nah, gempa cukup besar. Akhirnya sorenya kita ini dikasih messenger semuanya bahwa yang di hotel semuanya jangan ada kunci pintu segala macam karena pergeseran tanah ya. Jadi dikhawatirkan tsunami dan tsunami-nya bisa lebih besar. Dan itu resmi dikeluarkan berita itu. Jadi semuanya siaga. Nah, ternyata pas menjelang malam itu, ya air itu kan datang ternyata tidak hanya dari bawah, tapi dari atas. Jadi betul-betul terkepung. Banda Aceh saja terkepung, apalagi wilayah-wilayah yang jauh. Nah, karena akhirnya diumumkanlah pagi hari itu semua sekolah-sekolah ditutup, libur. Hmm. Nah, karena nggak ada akses. Hmm. Sekolah di tengah Banda Aceh aja nggak ada akses. Ya Ya, Allah. jadi libur. Ya, Semuanya libur. Di sekolah anaknya Ustadz Farid aja itu udah 1 meter. Ya Allah. Ya, jadi itu di tengah Banda Aceh. Nah, jadi semuanya instalasi juga mati, listrik mati. Ya, semuanya itu udah inilah, istilah genting. Tengah kota Banda Aceh nggak ada listrik. Nah, handphone yang bisa dipakai udah bukan yang ada ini lagi, wifi segala macam itu udah nggak bisa pakai handphone jadul. Jadi kita komunikasi itu pakai handphone jadul. Nah, pas kejadian itu semuanya kita coba koordinasi. Awalnya sih kira ini nanya Banda Aceh saja, karena nggak ada berita apa-apa kan. ya. Nah, ternyata dapat kabar, teman-teman di sana juga dapat kabar, ya Banda Aceh udah lumpuh di sekitarnya, tapi asupan makanan juga sulit. Nah, mulai ada penjarahan. Nah, Hmm. karena terakhir harga telur aja di sana 150.000. Ya Masya Allah. Allah. Nah, cabai 350. Nah, jadi banyak warung-warung yang udah pada tutup, semuanya udah tutup. Nah, akhirnya kita koordinasi lagi. Nah, dapat kabar keluarganya Ustadz Farid keluarga istrinya di Lok Semawe. Ternyata tinggal atapnya aja rumahnya habis. Nah, kita semakin dalam lagi cari informasi teman-teman karena kita sama-sama nggak bisa komunikasi, tapi sebagian teman-teman ngabarin. Nah, termasuk yang di Aceh Tamiang, ada salah satu ustadz kita juga ngabarin. Nah, mereka itu ternyata betul-betul sampai 10 meter lumpur di rumahnya. Masya Allah. Jadi rumahnya itu betul-betul habis dan beliau bilang kami nggak bisa bergerak di sini karena dari bawah itu air datang dari daerah perbatasan Aceh Medan dari Babu Salam itu hadir. Nah dari gunung turun semuanya dan kami diserang dalam waktu 5 hari seperti itu semuanya. Hmm. Nah, terus gimana kondisi Ustadz? Ya saya bisa karena saya jalan kaki. Jalan kaki itu hampir 2 hari. Ya Nah, anak Allah. istrinya ditinggal di gunung karena dia untuk bisa komunikasi. Nah, dia bilang kami di sini nggak punya baju, Ustadz. Jadi pada pakai daster. Nah, Ustadz di sana kan nggak punya baju semuanya udah nggak ada. Nah, beliau bilang anak istri semuanya teman-teman yang masih selamat itu di gunung. Nah, mereka tuh hanya makan daun pepaya, pokoknya daun-daun yang dapat lah, daun singkong untuk bertahan hidup. Jadi intinya sih di sana cukup mencekam dan banyak di pedalaman itu belum tersentuh dan akhirnya mereka itu meninggal karena kelaparan. Nah, kita coba telusurin lagi teman-teman di Takengon. Nah, di Ya, Takengon ya, juga ya. sama ada Ustadz Irwan, ya punya pondok Quran kita juga di sana. Ya akhirnya beliau bilang ya sampai kemarin sore saya coba komunikasi dia pakai handphone jadul bisa masuk dan beliau mengatakan juga ya kami belum dapat bantuan sama sekali.
Nah, jadi emang kondisi real di sana tadi kata Dokter Rianti, memang mereka belum ada ini karena memang sulit, medannya cukup sulit. Nah, tapi sekarang kan dari Takengon penerbangan udah dibuka tuh, udah mulai bisa masuk. Nah, yang agak sulit banget tuh adalah di Aceh Tamiang. Dan itu korban paling banyak. Itu ada kurang lebih 4 sampai 5 desa hari ini belum ketemu karena udah rata. Jadi kondisinya lebih parah daripada Palu. Hmm. Ya. Masya Allah. Jadi lebih parah daripada Palu, ya makanya mereka mengatakan ini lebih dahsyat daripada tsunami. Kalau tsunami itu masih ada jejak, kalau ini sekarang hilang semuanya. Jadi rumahnya itu sudah rata begitu, Ustaz? Ya, jadi rata semuanya. Jadi bahkan tiang listrik itu, kabel Itu listrik itu stop. jadinya di bawah. Bayangkan tiang listrik yang gitu tinggi, sekarang kabelnya di bawah, tiangnya tenggelam. Artinya itu tenggelam sekarang terakhir oleh lumpur atau masih air? Lumpur, udah lumpur, Udah tanah ya? udah lumpur semuanya. Jadi posisinya sekarang itu rumah-rumah ya udah lumpur semuanya. Jadi mereka pasti udah nggak bisa dipakai. Jadi udah ini udah berat. Dan Jadi hancur, lumpur semuanya. Ustaz. Kalau air masih bisa, ya. Hancur, nggak hanya tergenang, tadi benar-benar ke keseret tuh. Semuanya. Iya, Hancur. keseret dan kalau keseret masih ada jejaknya ini Jadi tenggelam terbenam, di dalam terbenam, lumpur, tertutupi oleh tenggelam dalam lumpur. lumpur. Dan lumpur itu Eh, berarti yang turun dari atas, Ustaz? Dari gunung atau yang dari mana itunya? yang dari gunung, yang dari Iya, gunung, yang dari hutan. iya, Nah, jadi kalau yang dari bawah itu kan hanya air tuh, tapi memang iya, langsung betul. besar kan. Jadi dari Iya, bawah air, dari atas langsung turun air dan lumpur. iya. Nah, jadi sekarang itu ya udah kayak lapangan. Jadi Ya, nggak ada kelihatan ya, atap-atap rumah udah nggak ada, hilang semuanya, udah kayak ya. lapangan semuanya. Dan berarti juga korbannya pasti banyak sekali karena ya dia tidak bisa menyelamatkan diri ke atap rumah itu sudah nggak bisa karena atap rumah pun terendam ya. Iya, ya. Jadi bahkan wah kalau kita lihat yang aslinya itu saya kebetulan kemarin teman-teman dan kita melihat kondisinya itu ya betul-betul. Jadi masuk ke dalam rumah itu ada yang masih bisa, cuman dari luar jendela sedikit aja itu udah di dalam rumah itu udah Ya, lumpur dan betul banyak kayu semua. kayu semua. Kita melihat Ya, kondisinya itu ya betul-betul. Jadi masuk ke dalam rumah. ya Mhm. halo. Jadi di dalam rumah itu lumpur semuanya sama kayu-kayu. Jadi udah nggak akan mungkin rumah itu bisa dipakai lagi. Ya, Karena memang rata kan, jadi pembuangan lumpur itu juga nggak akan mungkin karena semuanya sama. Mau dibuang kemana lagi? ya udah Ya jadi. mau nggak mau itu aja akan bikin rumah baru. Iya benar. Dan tanahnya pun jadi bukan tanah padat ya, artinya tanah yang Iya, menimpa itu yang dari gunung longsoran berarti mm, ya, Ustadz ya. iya betul. Dan tanahnya seperti tanah liat. Jadi Iya, udah sulit sekali. longsoran yang dari gunung berarti juga gunungnya kalau dilihat lagi itu berkurang dong ya. Yang tadinya mungkin separuh gunungnya jatuh ke Iya, iya. Jadi ya bekas-bekas penggundulan hutan itu turun semuanya. jadi benar ya artinya itu adalah salah satunya penggundulan hutan ya. Iya, iya. Jadi memang satu kan penggundulan hutan, yang kedua kan memang banyak juga kan hutan-hutan sawit. Nah, kalau dalam teori pertanian ini kan akar sawit itu tidak kuat kan, maka dia nggak bisa Hmm, untuk menahan kuat. Maka pas ketika hujan deras begini, gundul, nah pohon-pohon sawit itu juga pasti akan ke bawah. Insya Allah. Ah, Insya Allah. Innalillahi wa Ya, inna jadi ilaihi memang sampai raji'un. hari ini itu banyak yang meninggal itu kondisi mereka itu ya betul-betul kelaparan. Karena Iya, teman-teman iya. itu baru bisa hanya sampai pinggiran aja. Nah, sampai pinggiran, jadi mereka juga kalau dulu kan kalau tsunami mereka aman dari ketinggian. Nah, sekarang ketinggiannya itu juga bermasalah. Nah, kalau tsunami kan hanya satu wilayah atau beberapa wilayah ini kan. Kalau ini keseluruhan wilayah. Jadi Iya. keseluruhan wilayah Aceh semuanya bencana. Dan memang yang parah tadi di Tamiang ya. Betul, Mm-mm. betul. Itu sampai sekarang ya kita berkoordinasi bagaimana cara menyalurkan bantuan ke sana. Jangan-jangan di Tamiang Ya, juga udah nggak ada orangnya kali Ustaz. Artinya terbanyak terkubur semua ya. iya terlalu banyak. Jadi ada salah satu ustadz kita dari pesantren Hidayatullah itu, dia koordinasi kan, karena dia usahakan dia jalan untuk cari sinyal untuk bisa telepon memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Nah itu yang kasihan karena kan ada beberapa santri itu memang libur. Nah pas di libur kan mereka terjebak di jalan. Dan akhirnya juga banyak orang yang terjebak di jalan itu kalau santri banyak
ngadu ke warga sekitarnya. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang terjebak di jalan tuh akhirnya meninggal ya karena terjebaknya. Jadi nggak ada apa-apa di sekitarnya air, sekarang nggak bisa makan, nah bensin nggak ada. Udah mereka bahan bakar semuanya lumpuh di sana. Karena di Banda Aceh sendiri juga nggak ada. Nah, jadi ada yang meninggal itu ya di dalam mobil ya karena kelaparan, karena nggak bisa apa-apa. Nah, banyak sekali di bus, banyak sekali. Jadi kalau korbannya kemungkinan besar ya sampai bukan hanya ratusan tapi udah ribuan. Iya, 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 iya. Insya Allah. Innalillahi wa inna Banyak ilaihi juga raji'un. dari Nah, itu baru ya peserta kita, gimana? Ustadz, banyak peserta kita yang mengalami kan. Jadi memang dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, banyak yang tidak bisa Hmm, hadir karena waktu kemarin sempat terjebak. Ada yang terjebak ketika bertugas, ada yang terjebak ketika memang di daerahnya itu. Jadi banyak ternyata dari Aceh, dari Sumatera Barat, hmm, dari Medan, peserta kajian sehat itu, Ustadz. Jadi ya. Hmm, eh, sedikit berkurang gitu ya hmm, pesertanya gitu. Dan kita sama-sama doakan ya Ustadz ya, ah, semoga diberikan iya, minum insya Allah. kemudahan untuk pulih kembali ya. Allah. Hmm. Nah, Hmm. sekarang Jadi kira-kira apa yang memang gimana, kalau Ustaz? saya melihat kondisinya itu kan hanya baru di sekitar Aceh. Tapi coba karena kan kalau saya asal dari Medan, saya coba koordinasi dengan teman-teman di Medan. Ya, bahkan di Medan sendiri yang agak jauh aja di Tanjung Merawa dekat bandara itu juga ternyata itu aja udah 1,5 meter airnya. Nah, itu Ya, di tengah kota Medan juga. Nah, jadi artinya di kota Medan aja udah seperti itu, gimana lagi di Sibolga dan sekitarnya. Nah, artinya itu hanya sekitar Aceh, ya kota Medan. Nah, sampai sekarang kan daerah Sibolga, Tapanuli itu kita belum bisa komunikasi real tuh untuk dapat berita yang asli. Ini kan hanya berita-berita potongan-potongan aja. Nah, Hmm. coba saya telusurin ke Padang, yang baru 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan teman-teman di Padang, itu malah di satu tempat yang nggak pernah ada banjir puluhan tahun, itu di gunung. Nah, itu banjir juga. Ya Jadi kata Allah. mereka, ya kami ngalamin keamanan di Padang, kota Pak di Padangnya, kan. Nah, sekarang ini udah nggak aman lagi, karena nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir juga. Jadi memang ini luar biasa ya. Ya, di Bogor juga sebagian juga. Jadi ini musibah ini Masya Allah tahun ini menyeluruh dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran lah. Nah, kita jadikan sebagai penghapus dosa-dosa dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah mereka yang meninggal karena salah ya, satu amin. janji dari Rasulullah dengan tertimpa tanah ya mereka itu syahid dan tidak hanya syahid di dunia tapi mereka syahid di akhirat dan kita Ya, juga yang mensyukur mereka melalui doa-doa semuanya mudah-mudahan masuk amin. dalam pahala syahid tadi insya Allah. Amin. Baik. Amin. Dan mumpung hari Jumat, Ustadz, Hmm. keutamaan sedekah Jumat, betul nggak? Apalagi Ya betul. subuh, Masya Allah. Maka teman-teman Ya. ini, saudara-saudara kita memanggil untuk kita bisa mengeluarkan sedikit rezeki kita di hari Jumat ini. Kami memfasilitasi. Kebetulan saya memegang langsung bidang sosial, Ustadz. Nah, di bidang sosial di Ikatan Alumni ini saya yang bertanggung jawab sehingga saat ini ada tim yang sudah turun ke Sibolga yang tadi Ustadz Febri ceritakan ya untuk menyalurkan langsung. Kebayang ya dari kondisi yang disampaikan Ustadz Febri, susah sekali menjangkau. Nah, kita ini yang di rumah nggak bisa ke sana, nggak bisa langsung ketemu saudara-saudara kita nih dititipkan ke Ikatan Keluarga Alumni yang kebetulan ada tim saya yang sedang ada di lapangan saat ini. Bahkan tim saya Ya. juga sudah cerita, Dok, aduh logistik kami sudah menipis. Aduh saya udah deg-degan aja berasa kayak, aduh ikut ke sana gitu berasa vibe-nya itu. Bayangkan bahan bakar tuh bisa 1 liternya ratusan ribu. Apalagi makanan juga karena nggak ada gitu, jarang. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya Ustadz, kita bertemu silaturahmi di pagi hari ini, teman-teman. Kami dari IKUI memfasilitasi. Barangkali mau menyumbangkan, silakan ke rekening yang dituliskan di kolom chat. Itu tadi karena belum tentu misalnya kita mau kita punya uang nih, belum tentu bisa sampai ke Ya. saudara-saudara kita. Bahkan Ya. teman saya orang Aceh mau mengirim uang ke saudaranya di Aceh nggak bisa Ustadz karena ATM semuanya kosong. Betul betul betul. Jadi yang diperlukan mereka adalah bantuan yang real, makanan ya makanan, pakaian ya Ya, pakaian.
nggak ada waktu untuk belanja dulu, nggak ada waktu untuk ambil uang dulu, gitu. Jadi Ya. kebetulan ini ada tim lapangan di sana yang turun langsung. Hmm. Silahkan kalau mau titip, titip. Ya mudah-mudahan dengan sedekah subuh ini ya Ya, lebih amin. utama insya Allah. Amin. Ya, Jadi berarti sebenarnya sih ya bukan hanya sekedar ATM itu nggak ada uang, tapi nggak akan bisa ngambil ATM karena listriknya nggak ada. sistem mati. Iya betul Jadi ya. Aceh itu Ya Allah. menjadi kota genset. Jadi orang ngantri beli genset itu bisa sampai kiloan meter. Jadi toko genset itu semuanya diserbu. Dan Kebutuhan hotel-hotel selain itu makanan semua, dan minuman ya Ustadz, genset sama ah, Starlink ya. iya, itu yang paling sulit. Dan jadi akhirnya ada suasana yang baru di Aceh itu di hotel-hotel. Ya, jadi kan mereka karena listrik nggak ada, yang aman itu adalah di hotel karena ada listrik. Tapi juga di situ juga nggak sanggup. Jadi hotel itu setiap tengah malam pasti mati semuanya. Jadi betul-betul mencekam. Jadi pengalaman yang baru itu karena orang dari kampung semuanya ke hotel, itu sendal-sendal mereka itu taruh di depan pintu semuanya. Saya sampai bingung kan mau masuk itu sendal semuanya rame kan. Nah, tapi dengan kondisi pintu kita nggak boleh terkunci semuanya. Karena jam Ya, berapapun nanti ada alarm, ya. Jadi kita siaga terus. Jadi sama di sana emang nggak bisa tidur malam sama sekali. Karena yang dikhawatirkan terjadi gempa dan tsunami di mana. Jadi itu yang luar biasa permasalahan Farid ya karena mereka juga itu udah di PD ya kemarin coba terobos. Nah saya juga melihat langsung perjuangan teman-teman itu sampai penyeberangannya itu pakai tali segala macam untuk membantu. Nah itu Masya Allah tuh di hari kedua kejadian tim udah jalan ke sana. Jadi nanti silakan aja bisa koordinasi biar kita juga kalau donasi itu semakin banyak semakin kita pecah di beberapa tempat kan keberkahan itu semakin muncul insya Allah. Amin, 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 amin. Ya, Rabbal alamin. Masya Oke. Allah, luar biasa ya. Jadi ini pembelajaran buat kita. Ya, di satu sisi memang Allah turunkan hujan di sana itu sampai beberapa hari, seperti Ustaz Hendy sampaikan. Ya, hujan turun dari atas ini memang berpengaruh, artinya debit air bertambah. Kemudian di samping itu juga terjadinya longsoran. Ya, itu gitu ya, Ustaz ya, yang bisa kita ya, sampaikan. Kenapa sampai banjir-banjir itu sampai ke tempat yang tinggi karena hujannya memang luar biasa dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. ya, Masya Allah. betul. Baik, baik, kita sudah mendapatkan informasi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penggerak bagi kita untuk bisa membantu dan saatnya sekarang kita masuk kepada kajian kita, dokter. Ya, Ya kita harus terus semangat ya. semangat. Artinya Ya. di satu sisi kita prihatin, di sisi lain kita pun perlu semangat Kita untuk juga mendapat harus menjaga kesembuhan. kesehatan, Ustadz ya. Itu yang paling penting karena di musim Ya, hujan ini banyak sekali ya yang bisa membuat kita jadi tiba-tiba sakit karena ya, cuaca ya. yang sekarang ini ekstrim. Hmm. Baik Ustadz Febri, mungkin kita persilakan Ustadz Agus. Ya, Ya, baik, baik baik. Ustaz Febri, agak sesuai dengan tema kita ya tentang Ya, bagaimana manfaat habatus sauda dan silakan. ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana la tuqatil Islam bi kalimat ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. فقال في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sebenarnya Allah juga menanti kita untuk memohon pertolongan kepadanya. Itu adalah sunatullah, itu adalah fitrah. Ya, karena manusia itu biasanya
ketika ada ujian, dia baru ingat kepada Sang Pencipta. Dan kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian dari Allah. Allah gugurkan semuanya dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kabulkan semuanya doa-doa mereka. Bagi yang syahid, Allah tempatkan mereka di tempat yang tertinggi, ya bersama dengan para syuhada, orang-orang yang telah dulu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nah, bagi mereka yang dapat musibah dan masih ada waktu untuk bisa bertobat dan introspeksi kepada Allah, maka pasca dari musibah ini Allah berikan kebaikan yang lebih banyak, keberkahan yang lebih banyak, sebagaimana air mata yang menetes di mata mereka, sebagaimana keringat yang keluar di tubuh mereka, sebagaimana detakan jantung mereka yang begitu cepat, dan begitu juga kita berharap kepada Allah, kecepatan pertolongan Allah juga Allah berikan untuk mereka dan untuk kita semuanya. Ya, baik para jamaah kita semuanya, kajian sehat kita kali ini itu membahas tentang masalah madu, madu dan habatus sauda. Nah, kalau kita bicara tentang madu, madu ini adalah salah satu kata syifa dalam Al-Quran yang langsung disandarkan dalam bentuk cairan atau dalam bentuk madu. Jadi ada 4 kata syifa dalam Al-Quran, 3 wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri, tapi 1 wujudnya adalah madu. Nah, ini unik. Nah, kenapa wujud dari kata syifa ini satu disandarkan langsung kepada madu? Karena ternyata madu ini adalah salah satu cairan yang memang dari dulu itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, mungkin para jamaah pernah mendengar salah satu kisah madu yang usianya 4.500 tahun. Ya, di dalam satu piramid, ketika piramid itu dibongkar atau direnovasi, ya, itu ditemukannya 2 drum madu. Kalau kita lihat sejarah, itu ada kalau bahasa kita mungkin drum ya, 2 drum madu, yang satu dibuka, isinya itu adalah madu penuh dan warnanya sudah menghitam seperti aspal. Ya, jadi madu itu semakin lama warnanya menghitam, 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 dan semakin kental. Makanya kalau di Timur Tengah itu, madu yang mahal itu adalah ketika madu itu ditanam di padang pasir supaya semakin kering. Nah, itu biasa ditanam itu dengan buci. Makanya ada madu sider buci itu harganya mahal sekali. Nah, itu drum yang kedua dibuka. Ini unik. Ya, uniknya gimana? Ya, karena drum yang kedua ini dibuka, ada madu, dan di dalamnya itu ada bayi. Ya, bayi yang usianya juga 4.500 tahun, tapi bayi itu utuh. Ya, jadi rambutnya utuh, kulitnya utuh, semua tubuhnya utuh. Nah, disitulah ternyata zaman dulu itu madu itu sudah dijadikan sebagai pengawet alami. Nah, karena dari kejadian tersebut, maka diambillah sampel oleh para penelitian, dibawalah sampel tersebut di University di Cordova, ya University di Cordova. Nah, itu diteliti oleh 16 peneliti. Dari cairan itu diambil, ya diteliti. Nah, ternyata pada saat itu berkembang bakteri tifus, ya, bakteri tifus. Nah, coba diuji. Satu cawan madu, beberapa cawan madu itu dimasukkan bakteri tifus, disuntikkan bakteri tifus itu. Nah, diteliti. Nah, ternyata kejadian yang sangat luar biasa. Ya, bahwa bakteri tipes itu mati 48 jam dengan madu. Ya. Mereka penasaran lagi. Ya, dimasukkan lagi bakteri yang menyebabkan diare. Ya, ternyata pada saat diteliti, bakteri diare itu mati 10 jam dengan madu. Nah, artinya ya bahwa madu ini ya, ini menjadi antibakteri kuat. Makanya ketika dulu ada tulisan, dan kebetulan sempat ya ada beberapa dokter juga bikin tulisan tentang madu menyebarkan bakteri, jadi tidak baik buat balita. Nah, dulu sempat saya undang di acara Islam itu Indah, ya saya tidak menyebutkan nama dokternya, kita diskusi panjang di Islam itu Indah. Nah, saya tanya, dokter, dari tulisan itu madu mana yang dokter uji? Nah, sehingga dokter mengatakan bahwa madu itu tidak baik buat balita.
Nah, jadi pengujian mereka juga menarik para dokter itu. Cuman karena mereka nggak tahu sumber madu yang bagus, akhirnya mereka mengambil sampel-sampel madu itu dari beberapa toko-toko herbal ya, yang menjual madu. Jadi mereka ambil beberapa sampel. Nah, ternyata dari beberapa sampel itu ditemukan ya berkembangnya bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, saya katakan kalau memang madu itu menyebarkan bakteri, menyebabkan penyakit, tolong beritahu ke saya ya jenis madunya, merek dagangnya apa, supaya kami juga akan uji nah di lab kami. Nah, ternyata memang ketika mereka kasih sampel ke kita, ya jadi memang di situ kita temukan ya bahwa dalam mikroskop itu bahwa bakteri itu ya itu bergerak cepat sekali dan bertumbuhnya cepat sekali. Nah, artinya wajar ketika dunia medis itu pada saat itu mengatakan bahwa bayi itu tidak boleh atau balita itu tidak boleh mengkonsumsi madu. Nah, karena mereka menemukan kasus itu. Nah, akhirnya saya sampaikan, nah ini saya kasih madu, ya madu yang betul-betul murni, usianya tua, karena madu yang bagus itu memang usianya tua. Dari mana yang usianya tua? Biasa ketika panen itu sarang lebahnya udah tertutup full. Nah, ini menandakan ketuaan dari madu tersebut. Nah, silakan dokter uji. Kalau misalnya madu yang murni ini bisa menyebabkan terjadinya bakteri jahat yang masuk atau tumbuh, nah berarti ini kita bisa hilangkan tulisan yang pernah mengangkat tentang madu usia 4.500 tahun. Nah, singkat cerita, kita ketemu lagi dalam seminar tentang kesehatan anak ya di Bogor. Nah, beliau saya ajak diskusi lagi setelah selesai kita seminar. Nah, beliau mengatakan, Ustaz, ini Masya Allah, dari 3 sampel madu yang Ustadz berikan, ternyata ya itu tidak muncul bakteri-bakteri jahat di dalam penelitian kita atau pengujian madu di kita. Nah, artinya kami sepakat ya bahwa madu yang murni, madu yang baik itu adalah sebagai antibakteri. Nah, cuman kami menyampaikan kehati-hatian kepada masyarakat karena memang banyak madu yang beredar di masyarakat itu adalah madu oplosan. Kalau madu ya madu-maduan, jadi bukan madu tapi rasa atau aromanya aroma madu. Ya, saya katakan sama beliau, Pak Dokter, mereka mengatakan itu madu Sumbawa, mereka mengatakan itu madu Sumatera, sahih. Karena saya melihat mereka ngoplosnya itu juga di hutan Sumbawa. Karena saya pernah meneliti di salah satu wilayah di Sumbawa itu, ya di Sumbawa besar itu satu tempat, nah itu banyak madu, ya itu ada di tengah-tengah itu orang yang mengoplos madu. Jadi kalau mereka mengatakan dari hutan Sumbawa benar, karena mereka mengoplosnya di hutan Sumbawa. Tapi kalau mereka mengatakan ini madu murni, ya dari lebah, nah itu enggak. Karena biasa yang mereka pakai madunya itu kurang dari 10%, sisanya itu adalah glukos dan fruktos dari singkong. Nah, inilah yang menyebabkan nah rusaknya ya kualitas madu di Indonesia. Nah, akhirnya saya coba ambil informasi di Indonesia bahwa di perhutani segala macam ternyata madu kita itu kalau dalam 1 bulan panen itu maksimal kalau keseluruhan itu sekitar 78 ton. Nah, dalam 1 bulan seluruh ya, jadi kita satukan antara hutan liar segala macam yang bisa dijangkau sama madu ternak. Sedangkan kebutuhan madu di Indonesia dalam 1 bulan itu lebih dari 120 ton. Nah, jadi ini banyak ya madu oplosan yang muncul. Nah, ini yang menyebabkan ya terjadinya tadinya orang jadi khawatir terhadap madu. Maka saya selalu sampaikan bahwa madu yang asli satu ya kita memiliki ciri-ciri aromanya itu kuat. Ya aromanya itu kuat, ya aromanya itu nggak hilang. Jadi kita buka, kita cium aromanya kuat dan kita tutup lagi, kita buka lagi, ya itu tetap aromanya itu muncul. Nah, yang kedua, kalau kita bicara dari tampilan, warna. Kalau madu yang asli, dia itu warnanya itu tidak stabil. Jadi nggak semuanya gelap. Terkadang satu jenis itu bisa lebih cerah segala macam tergantung curah hujan atau nektar yang dia makan. Nah, terus madu yang asli, ya kalau kita konsumsi, kita tahan di mulut kita, itu gulanya itu gula kompleks. Jadi manisnya itu beraneka ragam. Jadi bukan gula tunggal.
Ya kalau gula tunggal itu kan dia manisnya satu, ya misalnya sukros saja atau glukos saja. Jadi kalau kita konsumsi misalnya 1 sendok teh madu, kita tahan di mulut kita, itu kita merasakan aneka ragam manis, jadi nggak tunggal. Nah ini menandakan bahwa madu itu bagus. Ya, dan manisnya itu tidak nempel di lidah kita, dia soft dan hilang. Nah, ini makanya kalau madu yang asli ya, buat penderita diabetes ini sangat baik karena bisa mensupport pankreasnya ya untuk bekerja dan ini insya Allah bisa menghasilkan insulin yang baik. Nah, tapi karena madu yang hari ini adalah madu oplosan, maka ini bisa berefek semuanya. Nah, untuk orang yang sehat mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika anak-anak, udah tuh orang yang menderita diabetes, nah ini pasti diabetesnya akan naik. Nah, itu kita bicara tentang madu. Nah, mereka katanya ada ditemuin di gunung-gunung katanya kan. Jadi ada madu gunung. Madu gunung ini menjadi urutan pertama. Ya, kalau dalam bahasa ya, di mana lebah itu berusaha untuk mencari nektar, mencari makanan ya dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, makanya madu gunung itu memiliki antibodi yang bagus, ya udah itu juga ya apa, antioksidan yang bagus. Nah, sehingga Al-Qur'an mengangkat bahwa madu gunung itu ya urutan yang pertama. Nah, makanya kita sering kenal kan ada madu Yaman segala macam. Madu Yaman ada sider, ada muale segala macam banyak lah. Ada samra, ada marai. Nah di sana tapi mereka lebih transparan. Madu marai, madu gula kata mereka. Jadi ketika tidak musim bunga, mereka buatin kolam-kolam gula. Lebah itu makan gula. Nah itu biasa kata mereka untuk sakit kepala. Nah, itu khusus madu marai. Jadi madu gula, madu. Nah, kalau di Indonesia kita cenderung nggak berani mengatakan bahwa ini madu gula segala macam, tapi yang tulis adalah madu asli, madu asli. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi di sana ada pembagian, ada samra, udah gitu ada sider-sider, ada sider doan, ya yang asli dari hutannya atau dari gunung. Ya, ada juga sider ternak. Nah, jadi macam-macam. Mereka bisa buat seperti itu. Nah, terus madu yang kedua, kalau dalam bahasa Al-Quran, tadi memang madu gunung pertama, coba. Nah, yang kedua adalah madu hutan. Nah, madu hutan ini menjadi urutan yang kedua. Ya. Nah, kenapa? Karena namanya hutan, ini aneka ragam nektar. Aneka ragam nektar, ya, dan tempatnya subur. Nah, ini kita bayangkan hutan itu ya tempatnya subur. Ya, jadi nektarnya banyak, tempatnya subur. Nah, jadi antibodi pada lebah tersebut itu tidak sekuat ketika mereka ada di gunung. Nah, maka kan banyak kisah tentang gunung itu terhadap beberapa binatang. Contoh misalnya elang. Elang itu kemarin sempat kita bahas kan untuk menambah usianya panjang itu dengan dia naik ke gunung, ya dia puasa, nah, akhirnya usianya bisa nambah 40 tahun. Nah, maka bahasa gunung ini diangkat dalam Al-Quran cukup banyak. Jadi yang kedua itu adalah madu hutan, dia agak sedikit turun kualitasnya dibandingkan dengan madu gunung. Nah, yang ketiga itu adalah madu ternak. Ya, madu ternak ini bukan tidak bagus, tapi madu ternak ini karena udah disediakan tempatnya, lebah yang kita pakai juga lebah yang tidak bisa terbang jauh. Ya. Jadi bayangkan kalau madu gunung itu lebahnya bisa kiloan meter, madu hutan itu bisa kiloan meter. Tapi kalau madu ternak, lebahnya itu perjalanannya itu paling itu hanya 500 meter sampai 1 kilo. Dan itu dia balik lagi. Dia nggak sanggup. Nah, jenis lebah yang dipakai biasa Apis mellifera. Mellifera itu lebah dari Australia. Ya, mereka tuh manja. Jadi nggak sekuat. Nah, kebayang ya. Kalau kita melihat herbal sendiri itu misalnya sama-sama pegagan, antanan. Nanti dokter Yanti bisa sampaikan. Ya, kenapa antanan yang ditanam subur, ya, antanan yang ditanam subur sama antanan yang terkena panas atau kondisinya tersiksa. Nah, ini lebih bagus antanan yang kondisinya full kena panas atau
unsur haranya kan ya dikasih makan udah gitu syarat melifera itu di situ harus ada sungai kecil supaya dia gampang minum ya. Nah dia juga nggak berani bersaing. Melifera itu nggak berani bersaing. Jadi kalau ada lebah asli sana di satu wilayah itu melifera takut. Jadi dikatakan ada lebah predator. Jadi benar-benar lebah ini manja. Ya, jadi ada lebah predator dia takut, jadi dia nggak bersaing, nggak berani, ya, jadi nggak berani dia kompetisi ya terhadap lingkungannya. Jadi dia betul-betul sudah terprogram, ya saya tinggal di kandang di kota, saya lihat makanan dekat, minuman gampang, ya udah saya menghasilkan madu. Nah, maka disinilah menjadi urutan bahwa madu itu menjadi urutan yang ketiga. Bukan tidak berkhasiat, berkhasiat. Tapi dia satu nektar. Nah, yang kedua itu ya dia tidak memiliki antibodi yang kuat. Nah, artinya biasanya kalau untuk penyakit-penyakit tertentu kita tidak rekomendasi untuk madu ternak. Ya, tapi kalau misalnya hanya sekedar penyakit panas untuk anti peradangan itu cukup lah madu ternak misalnya. Tapi kalau untuk cancer, nah kita tidak rekomendasi karena tetap dia itu di situ kita kasih makan gula ketika tidak musim ini walaupun kita biasa ambil panen kedua, panen ketiga. Nah ini sedikit dalam dunia perlebahan. Ya, nanti kita akan diskusikan. Nah, terus kalau kita bicara, karena di sini kan ada dua tema nih, madu dan habatus sauda. Ya, habatus sauda. Ya, selama ini kan kita banyak tahu, semua orang pasti tahu tentang habatus sauda dan khasiat terhadap habatus sauda. Maka Nabi mengatakan alaikum bihadihi habatus sauda syifa'an kulli da'ila sam. Hendaklah kalian konsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah, bahasan Nabi obat dari segala macam penyakit kecuali maut ini adalah bahasa yang mengajarkan kita itu tertib terhadap pemeriksaan. Ya. Makanya kalau kita bicara tertib terhadap pemeriksaan, ya maka ketika Nabi didatengin para sahabat ketika mengeluh sakit, Nabi itu mendiagnosa, baru memberikan resep. Nah begitu juga ketika Nabi sakit, ya malaikat Jibril itu datang menemui Nabi juga, melihat kondisi Nabi, nah setelah itu baru keluar resep. Nah, jadi bukan berarti ketika dikatakan alaikum bihadhihi habatus sauda, hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda. Di sini adalah anjuran mengkonsumsi habatus sauda obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Jadi bukan berarti semuanya itu tuntas terhadap habatus sauda. Nah, ini yang harus kita luruskan, kita berikan pemahaman. Nah, kalau semuanya tuntas dengan habatus sauda, maka nanti tidak akan mungkin ada dalil lagi tentang madu. Ya, bahkan ketika ada seorang sahabat yang mengeluh sakit perut, kenapa Nabi tidak memberikan habatus sauda? Tapi Nabi menganjurkan mengkonsumsi madu. Nah, di sini ada satu pembelajaran, ya, kenapa seorang ahli herbal juga, ya, seorang tabib itu harus memahami kondisi dan memahami tentang wahyu tersebut, memahami tentang dalil tersebut, supaya tadi tidak salah. Ada penderita jantung dikasih habatus sauda pure. Nah, karena Ibnu Qayyim mengatakan kalau bisa diobati dengan herbal tunggal, maka cukuplah dengan herbal tunggal. Tapi ketika herbal tunggal itu bermasalah terhadap tubuhnya, maka muncul karena herbal kombinasi. Ya, misalnya habatus sauda diencerkan dengan PCO, ya, virgin coconut oil, yang untuk penderita jantung. Yang udah itu habatus sauda misalnya bisa dicampur sedikit dengan zaitun, ya dengan presentasi zaitun lebih banyak, habatus sauda lebih sedikit untuk penderita hepatitis. Nah, bisa kita munculkan formula-formula seperti itu. Nah, terkait dengan dalil-dalil yang ada. Ya, artinya ya seorang ahli herbal juga, seorang tabib juga harus memahami. Jadi jangan karena dia menjual habatus sauda semuanya tuntas dengan habatus sauda. Nah ini bahaya karena banyak sekali kasus yang kita temukan akhirnya pecah pembuluh darah, ya detak jantungnya jadi ritmenya jadi nggak karuan. Ya karena dia hanya minum habatus sauda aja setengah gelas. Ya dianggapnya aman. Ya padahal ketika kita bicara tentang herbal, ini Dokter Rianti juga bahas ya bahwa herbal itu juga memiliki kimia aktif, ya kimia organik. Di mana kimia organik ini juga bisa berefek negatif kepada seseorang ketika tidak mengikuti aturan atau resep yang jelas dan diagnosa yang jelas.
Ya, jadi habatus sauda ini banyak manfaatnya. Salah satunya habatus sauda itu memiliki antihistamin, ya anti alergen. Antihistamin pada habatus sauda dari sekian banyak jurnal yang saya baca dan saya coba untuk melakukan tindakan kepada pasien-pasien yang memiliki alergi, asma, ya. Nah, ini ternyata Allah sembuhkan dengan habatus sauda dengan memunculkan antihistamin dengan cara dua hal. Yang pertama, habatus sauda itu bisa dimunculkan antihistaminnya dengan apa? Dengan dipanaskan. Nah, jadi ini yang untuk ayah bunda sekalian, untuk para jamaah sekalian. Nah, habatus sauda itu bisa mengeluarkan anti alergi atau anti alergen dan antihistamin itu dengan apa? Dengan dipanaskan. Jadi suatu rantang air panas yang mendidih, ya kita masukkan 1 sendok teh habatus sauda cair yang kualitas bagus. Nah, itu kita kerukupan, kita tarik buang, kita tarik buang, ya kita ambil uapnya, kita nggak kuat keluar dulu, nanti kita lakukan lagi pagi sama sore. Nah, biasanya kalau itu dilakukan selama 4 minggu, maka terbentuklah antihistamin dalam tubuh kita. Nah, ini pernah diteliti, ya pernah diteliti ya terhadap uap habatus sauda untuk meningkatkan antihistamin atau memunculkan anti alergen di dalam tubuh itu sendiri. Ya, dia punya rantai yang namanya tikokinone, di mana rantai tikokinone itu adalah rantai yang menghasilkan anti alergen atau antihistamin dengan cara dipanaskan. Nah, ada juga yang bisa dimunculkan dengan cara minyak habatus sauda itu didinginkan. Ya, jadi minyak habatus sauda itu bisa didinginkan, baru memiliki antihistamin atau anti alergen. Nah, biasanya ini kita taruh minyak habatus sauda itu ya di freezer atau di kulkas, nanti dia akan mengeluarkan karakter panas atau hangat. Jadi ketika dioleskan tuh jadinya hangat. Ya, jadi akan jadi hangat. Nah, ini biasa dijadikan antihistamin atau anti alergen sebagai obat oles. Ya, obat oles di luar. Nah, ini tentang habatus sauda. Nah, dan habatus soda itu memiliki asam oleat tinggi, linoleat tinggi. Nah, artinya dia memiliki omega juga cukup baik. Nah, maka kalau bahasa Nabi tadi adalah obat dari segala macam penyakit kecuali maut, ya karena rantai dari nutrisinya cukup lengkap. Ya, biji habatus sauda beta karotinnya tinggi. Biji habatus sauda vitamin A-nya tinggi. Ya, jadi kalau ada yang bertanya habatus sauda mana yang paling bagus, minyak apa biji? Semuanya bagus. Tinggal kebutuhan kita itu apa. Kalau kebutuhan kita misalnya memperbaiki kualitas sperma untuk kesuburan, nah maka yang paling bagus itu adalah biji habatus sauda. Ya karena minyak nggak sanggup untuk itu. Jadi nanti biji habatus sauda dicuci bersih. Kenapa harus dicuci bersih? Karena terjadi pembuahan itu biasa melalui badai. Jadi debu-debu itu banyak di kulit-kulit biji. Nah, makanya biasa kita cuci bersih dulu, kita sangrai ya dengan api kecil, baru kita giling halus. Nanti di situ bisa dicampur dengan madu. Nah, ini untuk memperbaiki kualitas sperma kita. Udah gitu untuk uh, membersihkan perut kita. Jadi sebagai serat yang baik. Ya, ini sangat bagus sekali. Dan untuk membersihkan setelah masa nipas, nah ini biji habatus sauda sangat baik. Ya, nafsu makan juga baik. Nah, tapi kalau minyak itu memiliki asam amino yang tinggi. Ya, minyak habatus sauda. Jadi saya coba menelusuri dari Ethiopia, dari Habasya, yaitu ke penyulingan di Jeddah itu ada 6 penyulingan. Ya, satu yang jujur, yang lainnya itu campuran. Jadi minyak habatus sauda yang terbaik itu memang yang pertama itu adalah baladi atau biji habatus sauda. Yang pertama baladi, baladi itu memang tapi perkebunannya itu dikuasain sama Jerman. Ya, yang kedua itu Habashi. Ya, Habashi ini baik sekali ya karena dia kandungan nigelon. Jadi habatus sauda itu punya bahasa latinnya itu Nigella sativa. Zat aktifnya namanya nigelon. Nigelon itu adalah gugus vitamin C, soalnya dia antioksidan kuat sekali. Nah, yang Habashi ini kandungannya itu 27,5%. Artinya ketika Habashi itu murni kita konsumsi, maka dia bisa berefek di dalam tubuh kita 2 hari itu terasa manfaatnya cepat. Kalau habatus sauda itu Habashi yang murni. Nah, tapi yang beredar di Indonesia ini banyak oplosan. Ya, karena Habashi yang murni itu cukup mahal harganya. Hari ini saya dapat kabar itu harga udah per liternya itu
375.000. Nah, makanya akhirnya banyak importir juga mengatasnamakan Habashi, tapi ternyata pada saat kita uji itu campuran dengan India. Nah, habatus sauda India nigelonnya rendah, tapi biasa banyak berkembang karena sebagai bumbu masakan. Ya, karena dia hanya memiliki rasa sedikit pahit dan aromanya kuat. Jadi seperti kacang almond. Jadi biasa itu yang dipakai untuk bumbu-bumbu masakan dan harga murah. Ya, jadi ini habatus sauda. Nah, dalam pengujiannya itu akhirnya berkembang. Nah, beberapa teman-teman di Indonesia juga meneliti, dulu saya meneliti di Balitro, Balai Tanaman Obat dan Aromaterapi, ya kita uji ya tentang beberapa kandungan-kandungan dari habatus sauda. Nah, intinya ternyata kalau habatus sauda yang minyak tersebut, nah ini manfaat sekali terhadap penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah ini, Masya Allah, habatus sauda ini luar biasa. Ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, tapi memang ya tidak direkomendasikan dia tunggal ketika penyakit yang berkaitan dengan GERD, ya dengan asam lambung, ya dengan MA, segala macam, ini tidak direkomendasikan. Pasti akan muncul gasnya banyak, detak jantungnya cepat, dan orang tersebut akan sulit tidur. Ya, jadi penerapan terhadap herbal wahyu ya bukan tidak menyembuhkan, tapi tetap butuh konsultasi, butuh resep yang baik, yang butuh juga diagnosa yang baik. Baik, mungkin ini sebagai pengantar diskusi kita karena tadi banyak sekali pertanyaan. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ustadz, sebenarnya kita tuh terkagum-kagum sekali ya mendengarkan penjelasan ini. Saya yakin juga teman-teman sahabat sehat itu uh, notice nih dengan penjelasan dari Ustadz Febri gitu ya. Demikian menguasai apa yang disampaikan pada saat ini gitu ya. Di awal tadi sudah dijelaskan bagaimana kita melihat membedakan madu murni sama enggak aja itu nggak gampang gitu loh, ya kan? Ada mulai dari rasanya, kemudian juga manisnya, apa dari bentuknya dia kalau berubah-ubah warnanya, kemudian tidak apa manisnya itu banyak gitu ya, nggak hanya satu. Nah, ini kan sebenarnya pendeteksian ini tidak mudah ya bagi orang awam untuk membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Kalau saya sih gampangnya adalah langsung aja nanya gitu, Ustadz, ya asli itu yang mana? Dan saya Iya, yakin gitu, pasti yang asli ini mahal harganya. Apalagi iya, tadi ya kan seperti Ustadz sampaikan bahwa yang asli itu ya bukan yang paling bagus itu adalah yang di hutan. Karena memang dia itu liar dan karena ekologi hutan juga mendukung eh, apa sih madu itu berkembang dan apa yang namanya penghasil madunya tawonnya itu juga memang dari sana itu luar biasa, memang dia hidup liar. Nah, iya, kemudian ada tahap kedua sampai ketiga yang diternakan, ternyata diternakan ini madunya memblik ya, apa si tawonnya nggak berani bersaing gitu ya, iya, iya, males iya, banget gitu. Nah, iya, mungkin yang pertama-tama pertanyaan sama dengan yang lain, untuk membedakan awam kan susah. iya. Nah, sepertinya mungkin ada dari Ustadz langsung saja merekomendasikan gitu. Yang Masya Allah. asli itu yang mana? Saya pikir nggak jadi masalah nih mau Ustadz cerita produk sendiri kayak mau kayak gimana. Saya pikir ini hal yang justru ingin kita ketahui supaya kita ini jadi tidak terjebak oleh kata-kata manis, semanis madu Ya. orang-orang Mm, penjualnya. Silakan Ustadz. mm. Ya, jadi Bismillah ya. Kalau kita katakan sebenarnya yang berada itu madu asli apa enggak? Karena kita lihat langsung kan. Jadi ada sebagian jamaah itu, saya lihat panennya Ustaz. Saya lihat panennya, saya Ya, tungguin panennya, itu asli dan betul-betul dari kotak lebah. Saya ya. katakan betul. Nah, tapi perlu dipahami, ada madu panen pertama yang biasanya memang itu keluar dari lebah, tapi kita tidak jual. Kenapa? Karena itu 75% adalah gula tambahan. Nah, ini kita harus pahami dulu. Dalam dunia perlebahan, ketika tidak musim bunga, maka lebah itu dikasih makan gula untuk bertahan hidup. Jadi di kotak-kotak lebah itu kita kasih Ya. cairan gula dia untuk bertahan hidup. Nah, jadi ketika Hmm. masuk bunga pertama, maka di dalam perut lebah itu, yaitu kurang lebih 75% itu adalah gula yang dia makan.
Nah, maka Ya. ketika masuk bunga pertama tersebut, ya ini biasanya madunya kita panen tapi nggak kita jual untuk persediaan makanan berikutnya. Nah, nanti Hmm. yang kita ambil adalah panen kedua atau panen ketiga. Nah, termasuk juga dalam madu hutan. Ustadz, ini kita ambil dari hutan langsung. Betul, tapi beberapa kali kita pengujian terhadap madu hutan, ya. Nah, itu terkontaminasi dengan nektar sawit. Betul-betul lebah itu makan bunga. Dan bunganya Ya. bagus segala macam. Tapi pas kita uji, ya kok rasanya nggak enak, aromanya nggak enak. Nah, ternyata di sekitarnya itu banyak pohon sawit. Nah, lebahnya itu makan nektar sawit. Hmm. Nah, ini akhirnya apa? Ini mengurangi juga khasiat karena nektar sawit itu nggak begitu banyak tentang manfaat. Ada manfaatnya tapi nggak terlalu banyak. Dan rasa jadi nggak begitu enak. Ya. Nah, terus kalau tadi dibicarain merek ya, nah ini terus terang saya paling nggak pernah biasa untuk menyebutkan merek dagang. Ya bahkan kadang teman-teman itu juga tahu saya meneliti Ya. madu itu sampai 20 tahun. Ya riset madu, saya setiap ke Hmm. pulau mana yang ada madu pasti saya akan uji. Nah, bahkan kalau teman-teman itu suka bilang daripada pengujian ke lab, mendingan Ustadz aja suruh madu itu uji. Dia tahu nah kadar air Ya. berapa, asal madu dari mana, ya jenis nektar apa. Nah dia tahu tuh kadang hanya ditetesin aja madunya ketahuan madu itu asli atau palsu. Karena dari pencahayaan itu ya dari warna cairan itu kita udah bisa baca bahwa madu itu asli atau palsu. Nah termasuk ada yang iseng dulu Ustaz Agus. Jadi iseng Ya. ada jamaah nih iseng. Gimana, Ustaz? Jadi madu kita itu dicampur 3 jenis. Oh. Nah kasih ke saya. Ya, Ustaz ya, coba ya. tes ini dari nektar apa saja. Nah, pas saya cium, langsung saya ketawa. Saya bilang ini madu-madu saya. Dia bilang, yang pertama ini madu randu, ya asal dari pati. Ya. Nah, ini panenan terakhir karena taste susunya udah hampir hilang. Udah gitu yang kedua, ini ada aroma rambutan, rambutan asal dari Subang. Saya bilang, dan ada wadang. Wadang itu dari seperti bakau, ya. Jadi itu biasa kita pakai. Nah, dia langsung ketawa. Oh, tahu Ustaz, ya karena aroma dan rasa itu pasti akan munculin karakter masing-masing. Walaupun dicampur ya? Ya. Iya, dioplos sama dia supaya Iya. kita lidah kita masih bisa mecahin nggak. Nah, Oh. Insya jadi ya, Allah. tapi semuanya asli. Ya, ya. Nah, jadi kalau merek, makanya kemarin saya juga bilang, ya memang saya terus terang ada pabrik ya, yang pabrik itu membiayain pasien. Jadi kita punya klinik di Bogor itu udah gratis, itu dibiayain dari penjualan herbal-herbal kita. Karena Ya, kita ya, sudah ya. komitmen bahwa 30% keuntungan, jadi bukan 10%, tapi 30% itu untuk pendidikan dan kesehatan. Maka kita ada klinik dan kebetulan saya itu di klinik itu hari Selasa, Kamis, Sabtu itu udah Ya, gratis, gratis semuanya. Ya, jadi ya, ya. kalau kita itu L Iman ya, L Iman atau madu ini herba cerdas. Nah, Ya. makanya saya kemarin juga ngabarin, nanti nggak apa-apa yang sering bertanya dikumpulin. Nah, nanti merasakan bagaimana madu mengkristal bukan berarti palsu. Nah, karena kan selama Hmm. ini kan ada mindset ya, 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 ya. madu kristal itu palsu. Kok dia mengkristal, ada butiran putih Ya, di betul. atasnya itu bukan berarti palsu. Nah, Ya. makanya saya tertarik sekali karena memang kita, nah cuman ketika kita main terhadap madu murni ini, ya sering sekali kita tidak istiqomah dalam jualan. Kenapa? Kadang ada, kadang enggak. Karena kita hanya mengharapin musim. Kalau dia curah hujan tinggi, lebah Ya, nggak betul, bisa betul. apa-apa. Dia hanya di kandang atau di Ya. kota. Dan ketika panas tinggi, ya juga lebah nggak kuat karena dehidrasi. Nah, akhirnya dia di kotak lebah aja. Nah, disitulah yang biasa. Nah, kita beli itu, kita hasilkan itu adalah ya polennya, di polennya, ya, atau propolisnya. Propolisnya juga kita nggak cairkan sih dalam bentuk pasta. Biasa kita bisa konsumsi langsung. Nanti nggak apa-apa. Nanti Ya. untuk jamaah yang sering bertanya, kasih datanya ke saya. Nah, ini kan insya Allah nih di akhir Desember ini kan Clover Honey datang nih. Hmm. Nektar alfalfa dengan clover yang dari Kanada itu mengkristal full. Ya, nanti kita kasih hadiah untuk yang bertanya, ya supaya apa? Supaya bisa merasakan ternyata kristalnya madu bukan berarti palsu. Masya Allah. Aduh, saya jadi pengen Ya, segera ke sana di tempat Ustadz ayo ini. nanti kita kajiannya offline nih, offline. Ustadz, Kita satu langsung lagi. bedah. Berarti pertanyaannya, Nah, ini madunya ada di online juga ya, Ustadz ya?
Nah, insya Allah ada di online. Nah, nanti bisa aja ketika di online nanti saya sampaikan link untuk Karena online-nya. online itu Dan saya linknya sih, banyak, Ustadz. Takutnya ada yang pemalsuan ya, di online juga banyak palsunya gitu. hmm. Ya nanti untuk jamaah kita nggak apa-apa nanti sampaikan aja biar saya sampaikan kepada tim yang untuk dikasih diskon spesial Masya yang buat jamaah. Allah. Jadi biar bisa kita merasakan kualitas madu yang baik itu seperti Ya, apa. boleh Nanti nggak setelah ini apa-apa nanti di insya Allah. link-linknya di share ya, Ustadz ya. Ya insya Dan Allah juga nanti kita nanti insya Allah. di grup juga karena kita justru kelebihan teman-teman sehat yang ikut di dalam Zoom ini adalah menerima informasi dan sekaligus juga mendapatkan bantuan produk tadi. Nah, itu sudah ada itu ya ini yang Masya udah Allah di ini share langsung apa? nih. Betul, betul. Saya coba carikan di Ya, Shopee ya. ada. Masya Imat Allah. Herbal Indonesia. Saya bantu Ya, untuk sharekan ya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ini ini bisa membantu. ya Hmm. sahabat sehat tuh ya sudah jelas. Karena Nanti tadi kita kalau bikin itu ya, aja Rianti Hani gitu. Wah, udah keren juga tuh. nah, Waduh, atau Hani Rianti gitu. DRR gitu, DRR gitu kan, Dokter ya Rianti ya ya. keren Ya, juga itu. nanti pada manggil saya Hani dong. Hani gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya itu lebih senang seperti itu. Artinya kita punya misi untuk memperbaiki kualitas madu dan Ya menghidupkan ya, para petani kita. Nah, saya sih Masya senang karena Allah. plasma itu kita lagi coba meneliti supaya kita tidak. Sebenarnya ada 5 madu eksotik Indonesia yang belum tersentuh dan khasiatnya lebih dahsyat daripada madu luar. Nah, itu apa aja Ya, tuh? nah, jadi madu kangkung pernah dengar nggak, Ustaz Agus? Kangkung. Kangkung, kangkung itu madunya enak banget. Kangkung kan di air tinggal itu, apa tubuhnya? Iya, Bu. Ya, Jadi ngantuk. ya, coba madu kangkung belum pernah saya belum. Nah, madu kangkung belum. Kemangi Ya, juga. Kemangi itu kemangi. luar biasa. Eh, Insya ya, Allah. kemangi itu luar biasa juga. Jadi ada beberapa jenis madu yang kita katakan madu eksotik Indonesia. Nah, itu kangkung untuk orang yang sulit tidur, nekarnya itu memang betul-betul untuk enak tidur. Nah, kemangi. Nah, jadi Insya madu Allah. embun yang nektar rumput-rumputan itu ada semuanya. Ya, Nah, jadi ya, ya, ya ya. cuman nggak bisa istiqomah. Kadang mereka keluar bunga, kadang enggak. Iya, benar itu. Hmm. Baik, Ustadz kita berikan kesempatan ya. Tadi ini Ya, ada yang bertanya-tanya, yang raise hand dulu di satu, Mbak Ibu Husnul ya. Silakan untuk bertanya langsung, enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya baru 2 kali bergabung. Yang pertama kemarin Dokter Rianti tentang apa ya, yang hari Senin itu ya, Senin apa Selasa ya, dan hari Tentang ini. asam urat ya Bu ya, Bu Husnul. Berat, ya. Oke, kebetulan karena memang waktu itu saya pernah asam urat sampai dengan 7. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah 5,5 kemarin terakhir periksa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih informasinya Dokter Yanti yang kemarin. Nah, yang untuk hari ini tentang madu dan habatus sauda ini, nggih, yang ingin saya tanyakan begini. Ada mitos atau apa ya di masyarakat itu yang mengatakan bahwa kalau madu itu untuk menguji asli tidaknya itu disimpan di lemari pendingin. Jadi Kulkas, kalau ya. misalnya dia membeku berarti palsu. Kalau misalnya, mohon maaf ya, palsu tidak Ya, ini. nggak apa, Bu. Ini mungkin itu informasi yang mungkin bisa diberikan Ya, antara palsu dan tidaknya. Kemudian yang kedua, Ustaz bertanya ini, seandainya, alhamdulillah ini saya kan insya Allah masuk di porsi 2026. Apakah kalau misalnya mengkonsumsi madu yang terbaik ini bagaimana untuk mempersiapkan fisik, karena haji itu kan ibadah fisik ya, jadi ya. apa yang sebaiknya saya lakukan, atau mungkin ada produk yang direkomendasikan untuk ini persiapan gini Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ya, Ustadz langsung ditanggapi. ya. Cuman ini saya sedikit tambahin mungkin karena kemarin katanya asam urat ya, ini menarik nih. Asam urat ini.
Saya sedikit nambahin nggak apa-apa ya tentang asam urat, bahwa Silakan asam urat Ustadz. itu ada sejarah yang menarik. Ya, jadi asam urat itu dalam ilmu kedokteran itu kan ditemukannya itu tahun 5 Masehi, dikenal dengan penyakit para raja. Nah, tapi Rasulullah sudah mengingatkan tentang penyakit irkun nasa. Irkun nasa itu adalah penyakit persendian dari mana dari pinggang turun ke kaki. Irkun nasa, hati-hatilah kalian pada penyakit itu. Nah, jadi kalau saran saya, ya selain herbal untuk mengatasi asam urat, ya udah konsultasi ke dokter, segala macam herbal udah bagus, tapi untuk maintenance, ya jadi kan karena dalilnya itu dari pinggang, ya dari pinggang turun ke kaki, nah maka di situ kita mempelajari tentang bagaimana pinggang itu adalah salah satunya adalah organ ginjal. Ginjal itu menguasai air, air itu dingin. Nah, maka ini bisa dilakukan dengan terapi apa? Hijamah, bekam. Nah, ini biasanya Hmm. setelah dia mengkonsumsi herbal bagus, nah bekam. Nah, bekamnya kapan? Nah, bekamnya itu karena terkait dengan dalil Nabi, ya bahwa di waktu duha adalah menginfakkan semua persendian kita kepada Allah. Ya, jadi tidak mungkin ya setelah sholat duha Allah biarkan penyakit di persendian itu. Maka bekam yang paling bagus ya untuk penderita asam urat itu adalah di waktu duha. Jadi sholat duha dulu baru hijamah. Ya, Hmm. jadi bukan di siang hari. Ini kesalahan teman-teman yang melakukan terapi bahwa hijama untuk penyakit itu semuanya di siang hari. Nah, untuk asam urat ini jauh lebih efektif. Ya, 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 ini ya. bunda atau ayah bunda sekalian bisa tes ya penderita asam urat yang tinggi, dia sholat sunnah dulu waktu duha lalu bekam itu cepat sekali turunnya. Ya, karena nggak mungkin Allah biarkan itu. Nah, itu ya. Nah, terus kita kembali kepada madu ya kepada pokok masalah kita. Nah, madu, apakah madu yang mengkristal ketika taruh di tempat dingin atau di kulkas itu palsu? Nah, ini bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya katakan bahwa madu yang mengkristal atau yang beku itu, ini bisa jadi karena kadar airnya itu tinggi. Madu Indonesia memiliki kadar air 22 sampai 29%. Hmm. Nah, kalau standarnya madu-madu luar negeri itu tidak akan terjadi mengkristal karena kadar airnya di 16 sampai 20%. Ya, ya. Maka kadar airnya rendah sekali, tidak akan terjadi pembekuan atau pengkristalan. Ya. Nah, tapi kalau madu di Indonesia tanpa melalui proses apapun, maka kadar airnya itu paling rendah di 22, paling tinggi 29. Maka ketika kita simpan di kulkas, pasti dia akan lebih mengental. Hmm. Nah, itu karena pengaruh dari kadar air. Nah, terus kalau kristalnya itu keluar seperti kristal gula pasir di atas, ya. Nah, ini kalau di atas berarti itu menandakan juga madu itu murni. Kenapa murni? Karena nektar dari kristal yang keluar di atas madu tersebut atau di pinggiran kemasannya, botol atau apa, itu adalah nektar dari madu karet. Madu karet itu memiliki kristal seperti gula pasir, tapi dia muncul ya di atas permukaan. Ya, jadi dia di pinggiran botol tersebut, ya di ujung dari akhir dari madu tersebut, cairan tersebut. Bisa keluar kristal seperti gula pasir di pinggirannya. Nah, itu dari nektar karet. Bunga karet itu memiliki nektar seperti itu. Ada juga endapan di bawah, kristal di bawah. Nah, kristal di bawah bukan berarti juga palsu. Karena madu oplosan sekarang malah tidak berkristal karena dia menggunakan GF, glukos dan fruktos dari singkong, ya dia tidak terjadi pengkristalan. Nah, kalau terjadi pengkristalan seperti itu, kita ambil, kita cium aromanya. Nah, biasanya kalau nektar itu wangi. Nah, atau kita makan itu cepat hilang, lembut. Jadi seperti kita makan es krim segala macam, dia langsung hilang kristalnya itu. Nah, itu berarti nektar. Ya, jadi kalau saya katakan bisa benar, bisa salah. Nah, saya pernah mengkritik salah satu di YouTube ya atau di Instagram ada pengetesan madu dengan tisu. Hmm. Ya, ini ada salah satu ibu-ibu di Thailand menyampaikan dan orang Indonesia, wah keren tuh image-nya bahwa madu yang asli itu tidak rembes di tisu. Nah, saya pernah bikin tulisan untuk mengkanter perkataan beliau, karena saya katakan kalau madu pengujian itu kan dengan apple to apple ya, artinya kadar air yang sama segala macam baru kita uji. Nah, kalau madu Indonesia yang baru panen, kita ambil dari hutan, lalu kita taruh di tisu, pasti rembes semuanya. Karena apa? Pengaruh kadar air. Jadi tinggi tadi. Ya. Ya, kadar air yang tinggi.
Nah, tapi kalau misalnya kadar airnya kita sudah melalui dehum, ya di kita itu ada proses namanya dehum, jadi tidak melalui panas. Jadi dengan suhu dingin kita uapkan, tapi biasa lama. Pengurangan kadar air yang kita lakukan itu bisa jadi sampai seminggu sampai 14 hari baru dia pengurangan kadar air karena dengan suhu dingin supaya enzimnya tidak rusak. Nah, yang terjadi di Indonesia karena pengen instan, nah madunya udah bagus tapi dimasuk evaporator. Nah, akhirnya apa? Panas. Ya, jadi pemaksaan pengurangan kadar air dengan suhu panas, akhirnya apa? Enzimnya hancur. Enzimnya Hmm. hancur, nanti ketika kita tuang ada seperti butiran-butiran hitam atau serbuk-serbuk hitam. Nah, itu pecahnya fruktos yang bisa menyebabkan peradangan ya pada usus kita, peradangan pada tenggorokan kita. Nah, ini yang sering terjadi karena mau instan. Ya, Ya, ini ya, enzim ya. daripada madu itu rusak. Nah, makanya saran saya memang ya yang pertama kita harus merubah mindset bahwa madu yang mengkristal atau madu yang mengendap atau madu yang mengental ketika di freezer tidak semuanya itu palsu. Ya, tapi bisa jadi karena madu itu kadar air tinggi di 29, pasti ketika kita taruh di kulkas dia lebih kental karena terjadi ya bekuan karena air. Ya, tapi Ya. kalau madu yang sudah mengalami proses dehum yang dengan suhu dingin tadi, maka dia lebih aman ketika disimpan dan tidak mudah fermentasi. Baik, Ya. mungkin itu insya Allah. Sahabat sehat, mungkin tidak semua penjelasan pertanyaan ini bisa dijelaskan dalam waktu saat ini ya, karena memang Ustadz Febri ini kalau menjelaskannya luar biasa gitu, artinya sangat eh, apa runtut dan dalam ya, sehingga bukan cuma sekedar jawaban iya tidak bagus enggak begitu, tapi dengan berbagai alasan. Makanya kemudian bisa jadi apa yang ditanyakan ini tidak semuanya tuntas ini dijawab ya Ustadz ya. Baik, Ya, satu-satu kita kalau memang bisa lebih Maaf, cepat ya. maaf untuk rekomendasi madu yang baik tadi oh iya, Ustadz, mohon iya, iya, maaf. Umi, iya Bunda. Ya, jadi Bismillah. Jadi kalau madu yang bagus, apalagi untuk stamina, ya, nah itu nggak apa-apa. Cari yang karakternya nanti bisa sebenarnya kayak Kaliandra. Nah itu bagus sekali karena dia punya karakter lembut. Ya, jadi untuk lambung juga nyaman, untuk peradangan pada usus bisa. Jadi sebenarnya Kaliandra itu adalah madu Indonesia yang memiliki kualitas seperti madu clover honey. Jadi dia lembut sekali. Ya, jadi untuk peradangan-peradangan dan untuk stamina cukup bagus. Nah, manisnya karakternya buat lambung. Nah, lembutnya itu dia bisa menguatkan limpa ya dan menguatkan liver. Jadi untuk stamina cukup bagus. Nah, tapi kalau yang wilayah misalnya ada di Jawa Tengah, jadi kalau saya selalu mengatakan madu itu kembali lagi tergantung dari mana asal kita. Dia akan bekerja maksimal karena saya pernah meneliti itu ada orang dikasih madu yang mahal nggak bekerja. Tapi ternyata oh dia dari Jawa Tengah. Saya kasih madu randu. Ya, madu randu itu dengan orang-orang yang ada di Jawa Tengah sudah terbiasa. Ya sudah Hmm. terbiasa. Artinya dia sudah langsung connect. Ya dia sudah Ya, langsung ya, connect. Responnya cepat. Jadi nggak mesti ya. harus madu yang mahal juga. Ya, jadi biasanya cari madu yang mudah. Nah, cuman kalau untuk Bunda, ya tadi apalagi kan insya Allah 2026 Allah izinkan ya berangkat haji ya. Nanti stamina Ya, itu Ustadz, madu kaliandra bagus tuh insya Allah. Begitu kalian. Ibu ya. Ya. Saya Jawa Timur, Ustadz, untuk apa Ya, namanya rekomendasi Jawa Timur apa ya? ya itu madu kaliandra. Nanti tadi bisa di link yang tadi disampaikan sama Di link Dokter aja Ibu, Rianti. tadi sudah Insya Allah di-share bisa dikirim. ya. Bisa Oh, di-share linknya karena sekarang kan bisa online ya, Ya, ordernya oh bisa iya, online. iya. Ya, ya. terima kasih Barokallah Ya, Ustadz, terima kasih. Ya, jadi saya ingin Baik, sampaikan Semoga lagi insya Allah. kepada semua teman-teman yang ada Nah, di sini, silakan kalau ingin mendapatkan madu yang proper ya, yang asli ya, madu El Iman, silakan, nanti linknya sudah disampaikan ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi tuh mencari madu yang asli atau enggak, yang bagus yang enggak. Jadi langsung saja bisa dilingkan. Dan tadi memang Ustadz Febri agak malu-malu menyampaikan, makanya saya yang berbicara di depan Bapak dan Ibu insya sekalian Allah. untuk Aduh, menegaskan bahaya nih. gitu. Ya, beliau biarkan saja menjelaskan. Jadi saya yang menjelaskan, menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Artinya jangan ragu-ragu lagi. Silakan, sudah ada pilihan ya. Karena untuk mencari belum tentu juga kita dapat yang asli. Makanya langsung saja. Tadi linknya bisa langsung di diklik ya. Silakan langsung didapatkan. Oke.
Berikut ini, Ustadz, ini terkait dengan madu dan habatus sauda. Ini seringkali menjadi perpaduan ya dalam konteks adalah pengobatan. Gimana itu, Ustadz? Ini ada pertanyaan gitu, bagaimana mencampurnya? Apakah dilakukan sendiri? Hmm. Tidak ada atau dan juga ini untuk apa saja sih manfaat dan kegunaan apabila madu dicampur dengan habatus sauda? Ya, madu di mixing dengan habatus sauda, ini salah satu manfaatnya itu kalau bagi anak-anak, misalnya 1 sendok teh madu dengan 2 tetes habatus sauda atau 3 tetes habatus sauda, ini untuk nafsu makan cukup bagus. Iya, iya. Ya, udah gitu rasa getir, rasa pahit pada habatus sauda, nah itu sangat baik untuk liver. Ya, untuk liver. Jadi untuk liver kita, jadi jangan terlalu banyak. Saya selalu memberikan resep kepada pasien itu, biasanya nggak terlalu jor-joran. Misalnya konsumsi habatus sauda 1 sendok makan, 1 sendok teh, saya tidak pernah. Atau misalnya habatus sauda 5 kapsul, 4 kapsul, enggak. Saya berikan selalu dengan dosis yang rendah. Tujuannya supaya tubuh tidak resisten, tidak kebal terhadap sesuatu yang asing ya, benda asing yang bagi tubuh, sehingga nanti ketika kita sakit harus pakai dosis yang tinggi. Nah, saya selalu memberikan pakai dosis terendah. Kenapa saya katakan saya lebih senang main tetes? Ya, satu lebih murah, ya. Yang penting kan kualitasnya itu terjaga, karena memang habatus sauda yang bagus itu 1 kapsul yang bagus sama dengan 5 kapsul yang ada di pasaran. Jadi itu. Jadi 1 sendok teh misalnya untuk anak-anak dengan 2 tetes atau 3 tetes minyak habatus sauda untuk nafsu makan. Nah, terus untuk apa lagi? Tadi untuk liver ini karena memang cukup bagus rasa getirnya buat stamina. Ya, stamina, jarang jarang flu, nanti jarang capek. Ya, ini cepat bisa diatasi dengan madu dan habatus sauda. Nah, kalau mau rajin lagi, ya tadi biji habatus sauda kan banyak tuh di online. Ya, karena memang kalau kita sih nggak jual biji habatus sauda ya, beli aja di online, tapi dicuci bersih dulu, disangrai. Nah, dengan perbandingan apa? Nah, 100 gram biji habatus sauda itu kita sangrai, kita cuci bersih, ya terus di blender, diayak, ya diambil yang halus, dicampur ya dengan 300 gram madu. Nah, ini sangat baik sekali. Ya, jadi betul-betul untuk fisik kita bagus, yaitu menguatkan paru-paru. Jadi orang yang biasa perokok berat segala macam, nah ini bisa bersih ya. Jadi nafasnya juga lega, ya, enggak nafasnya pendek segala macam. Ini bisa dengan madu dan tadi serbuk habatus sauda atau biji habatus sauda. Nah, Ya. jadi ini sangat banyak manfaatnya buat misalnya penderita diabetes. Apakah boleh? Boleh. Ya, penderita diabetes, cuman repotnya habatus sauda satu. Habatus sauda itu punya kandungan untuk merangsang nafsu makan. Ya, jadi habatus sauda itu punya jadi semuanya baik itu biji, baik itu minyak. Makanya ada ibu-ibu, kok saya makan habatus sauda jadi nafsu makannya tinggi ya? Iya, karena memang ya habatus sauda itu merangsang nafsu makan. Ya, jadi dia merasa nafsu makan. Nah, dia memiliki anti kanker. Ya, dia punya zat kafe, anti kanker cukup baik juga. Jadi, nah ketika dicampur itu sangat baik. Nah, kalau nggak mau bolak-balik nyampur, ya tadi dibuat begitu aja. Dibuat, nah nanti madu sebagai pengawet alami, ya jadi habatus sauda itu tidak terjadi jamur. Karena sering sekali teman-teman itu salah dalam meracik, ya habatus sauda dicampur, ya di kapsul itu ada serbuk, ya tapi dicampur dengan minyak zaitun, dicampur dengan macam-macam. Nah, akhirnya apa? Tumbuh jamur. Nah, ketika tumbuh jamur ini berefek negatif. Akhirnya diare hebat. Ketika ditanya dengan yang jual, oh itu efek positif. Ya, nah, pas kita uji, wah ternyata jamurnya berkembang. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, kalau direndam dalam madu sekalian, itu menjadi pengawet. Maka tadi saya katakan, ya, sedikit bahwa madu di zaman dulu sebagai pengawet alami. Bahkan mereka Ya. ngetes madu yang asli itu, taruh daging, ya daging itu beberapa hari nggak busuk. Ya, Iya, jadi iya, direndam aja potongan daging, ditaruh ini dengan madu di toples sedikit aja kan. Yang penting daging itu terendam, nah itu masya Allah itu aman sekali. Jadi manfaatnya cukup banyak untuk habatus sauda, untuk hipertensi, ya tadi untuk asam urat, dan untuk stamina yang pasti itu akan terasa sekali insya Allah. Baik, mungkin Ya. itu. Di Al-Iman ada sekaligus dengan habatus saudanya nggak itu, Ustaz? Kalau di elemen yang dicampur itu nggak ada. Satu berarti. Eh,
Tapi biasa kita ajarin aja untuk Oh itu. ya, Karena baik juga kalau biji abadi soda kita nggak punya. Kita hanya sarankan untuk cari yang online. Insya Allah. oke. Ya, artinya habatus sauda itu lebih mudah. Maksudnya kan tadi Ustadz kalau menjelaskan madu asli kan agak Hmm, repot ya membedakan. Kalau habatus sauda artinya apapun yang kita beli di online oke betul, gitu. betul, betul. Nah ini juga tadi ada pertanyaan di sini tentang dites di piring. Nah ini dites di Iya. piring membentuk heksagonal. Ini juga nggak bisa menjadi satu standar. Ya. Jadi itu sebenarnya cuplikan-cuplikan beberapa perkataan atau tulisan-tulisan yang sebenarnya nggak menjadi mendasar kuat pada saat kita telusuri. Ya ternyata itu enggak, karena kalau pengujian madu dengan piring bening, piring kaca yang bening dikasih air sedikit berbentuk heksagonal, maka coba aja misalnya beli sari kurma, ya ini kan sama-sama pengujian gula sebenarnya. Nah, Ya. sari kurma itu ketika dimasukkan dalam piring kaca dan ada air sedikit diputar, juga akan membentuk heksagonal juga. Nah, pada sari kurma itu ya tidak mengandung untuk kualitas madu dari enzim-enzim lainnya. Nah, jadi karena itu untuk pengujian biasa gula aja, jadi akan membentuk heksagonal. Semakin rapatnya segala macam, nah itu tergantung dari kadar gula yang ada. Jadi karena Baik. memang di Indonesia itu repotnya, dulu kita pernah membuat standarisasi SNI untuk Hmm. enzim pada madu. Nah, tapi itu ditolak. Nah, akhirnya karena banyak yang bermain oplosan dan yang menjual, bahkan ada madu enzim. Madu enzim itu supaya enzimnya ada. Masya Allah. Ya, baik. Baik, Ustaz, ini langsung 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah meminum habatus sauda dengan air panas apakah bisa memunculkan zat histamin? Kemudian habatus sauda apakah bisa diolesin untuk tumor tiroid dan apakah habatus sauda bisa dicampur dengan minuman rempah? Silakan, Ustaz. Ya, tadi habatus sauda dengan air panas buat apa? Agak nggak jelas. Bisa. Menimbulkan ada histamin, Ustaz. Oh iya, iya, iya. Ya, Baik. Jadi memunculkan habatus zat sauda, histamin tubuh. ya, habatus sauda dengan air panas yang mendidih, jadi tapi diuapkan ya, bukan diminum. Ya, Oh, oke. diuapkan. Ya, diuapkan. Jangan salah nanti diminum ya, tapi ini diuapkan. Jadi diuapkan pagi sama sore pagi. Jadi kita buat pagi, nanti sore bisa dipanasin lagi. Jadi bisa kita pakai. Baru besok dibuat lagi baru. Ya, jadi sehari itu bisa 2 kali kita pakai. Nah, jadi diuapkan bukan dipanaskan. Nah, terus yang kedua tadi masalah Yang kedua itu adalah habatus sauda apa diolesi di diolesin. tumor. Apakah bisa Hmm, ya. efektif? Ya, jadi gini, kalau habatus sauda dioles ya bisa efektif, tapi biasanya kalau dia punya steroid bisa, tapi selain dia dikonsumsi juga, jadi ketika mau tidur, ya habatus sauda itu dihangatin terlebih dahulu. Jadi Hmm. misalnya 1 sendok teh minyak habatus sauda, dihangatin pakai lilin, dihangatin pakai lilin, nanti setelah hangat baru diolesin. Ya diolesin di leher, misalnya dia steroid kan di leher, terus pakai pakai kain. Nah, biar dia meresapnya lebih mudah. Nah, ini juga bisa mengecilkan ya steroidnya, tapi tetap steroid itu kan mempengaruhi hormon tersebut mempengaruhi tentang emosi. Nah, maka manajemen emosinya harus dibenahi. Jadi Hmm. benjolannya bisa berkurang dengan habatus sauda, tapi untuk menghasilkan cairan steroid itu, steroid itu kan kecil sekali, hanya 130 mili sampai 150 mili produksinya. Kurang masalah, lebih masalah. Nah, yang bisa mengatur itu adalah tingkat emosi. Ya, jadi dari luar bisa diatasi dengan tadi habatus sauda yang dihangatkan, tapi dari dalam juga harus dibenahi tentang emosinya. Ya, Baik. itu kalau dicampur dengan minuman rempah gimana, Ustaz? Jadi Ya, lebih habatus menghilang nggak? sauda ya untuk yang biji dicampur dengan minuman rempah bisa, nggak ada masalah. Nah, cuman jangan terlalu panas karena nigelon itu adalah gugus vitamin C. Nah, Ya. vitamin C itu pada habatus sauda itu biasa 60 derajat. Ya, dia 60 derajat bisa bertahan. Nah, lebih dari itu, nah nigelonnya hilang, tapi kandungannya lainnya nggak hilang. Nah, tinggal kebutuhan kita buat apa. Kalau saya mau buat stamina biar cepat pulih, ya, antioksidan saya biar baik. Nah, itu berarti jangan di suhu panas, maksimal 60 derajat. Ya, tapi kalau misalnya, oh saya hanya butuh yang lainnya, saya butuh seratnya, saya butuh asam-asam yang lainnya,
oleat, ya linoleat yang segala macam atau asam aminonya aja. Nah, itu silakan aja. Tapi untuk vitamin C, ya nigelonnya itu biasa rusak di atas suhu 60 derajat. Baik. Lagi Ustadz dari Ibu Emma, jintan hitam apakah sama dengan habatus sauda sebutannya? Apa ya? Jintan hitam. Oh, jintan hitam ya. Jintan Ya, hitam itu habatus sauda. Ya, ya. jadi ada namanya black seed, ya, biji hitam, nah, habatus sauda, nah itu dikatakan itu habatus sauda. Tinggal masalah jenisnya aja. Ya, karena ada suri dari Syria, ada India, ada Habasya, Ethiopia, ada Mesir, ada Baladi. Nah, itu macam-macam jenisnya. Nah, kalau yang Habasyi, dia itu rasa getirnya kuat, udah gitu ada sedikit pedas. Nah, kalau yang India, dia cenderung ke pahit saja. Ya, ke pahit saja, ya pedasnya nggak ada. Ya, Surya, dia lebih soft. Jadi dia seperti nggak ada pahit, nggak ada pedas, tapi lebih soft. Nah, itu masing-masing punya ciri khas. Ya, tapi jintan hitam itu adalah habatus sauda. Insya Allah. Dari Ibu Tini, Ustadz, untuk lambung dan kolesterol tinggi bagaimana untuk penggunaan madu dan habatus sauda? Ya, untuk lambung, ya, untuk habatus sauda, saya tidak rekomendasi. Hmm. Tapi yang saya rekomendasikan itu adalah madu. Nah, madu untuk lambung itu cari yang rasanya manis, nektarnya manis ya. Karena secara fisik nanti dokter Yanti bisa nambahin juga. Tapi kalau saya selalu berbicara itu setiap organ punya kesukaan rasa, setiap organ punya kesukaan warna. Nah, lambung itu rasanya sukanya manis. Ya. Ya, sukanya manis, maka dia cari yang nektarnya manis. Nah, untuk madu Sumatera hampir menyeluruh, dia cenderung asam kuat. Ya, karena memang hutannya. Jadi bagus, tapi kalau untuk lambung, ya biasa penderita lambung nyeri terlebih dahulu. Jadi biasa tambah mual segala macam, ya memang sembuh. Tapi biasa terjadi gejala-gejala itu terlebih dahulu. Jadi untuk lambung memang lebih bagus adalah ya cari yang karakternya manis. Ya. Kronis. Untuk penyakit kronis, apakah memang berfungsi nih menggunakan madu dan juga habatus sauda? Nah, penyakit kronisnya apa nih? Ya apa aja, mungkin kanker kali ya, yang Ya, termasuk yang berat-berat gitu. ya, jadi kalau untuk penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya, habatus sauda itu Ya. sangat efektif. Tapi dia tetap Oke. juga butuh madu, cuman untuk penderita kanker, madunya jangan terlalu banyak. Karena tetap Hmm. rasa manis itu, ya gula tersebut adalah kesukaan masyarakat kanker. Kita butuhkan madu, itu adalah untuk antibodi pada dirinya itu, supaya bisa melawan sel kankernya. Ya, jadi kalau dia harus kuat dulu, nah, jadi ketika kita mengkonsumsi habatus sauda itu coba untuk membunuh Ya. selnya. Maka karakter itu kenapa dikatakan kanker itu karakternya seperti syaitan. Nah, saya dulu punya teman itu sama-sama dari kuil, dia dokter, ya dokter nama dokter Jareta. Dokter Jareta itu meneliti khusus kanker. Ya. Ya, jadi kanker itu karakternya itu seperti setan kalau bahasa Nabi itu, karena ketika dia mau melepaskan akar-akarnya biasa dia lebih menonjol. Jadi ketakutan. Nah, Hmm. karakter dari habatus sauda, terutama yang cair ya, yang cair ini untuk membunuh sel kanker itu biasa tadi dia akan serang dari dalam, maka akan terjadi Ya, penonjolan ya, terlebih ya. dahulu. Ya, ini makanya sekarang saya lagi pengujian, cuman ini karena pengujiannya terpotong karena curah hujan tinggi, itu saya lagi pengujian habatus sauda dengan penyinaran waktu duha. Jadi pemisahan warna di waktu matahari muncul itu, ya nanti warna mana yang paling efektif terhadap sel kanker. Ya, karena kalau di Cina itu menghancurkan sel kanker dengan suhu dingin karena karakter kanker itu panas, maka disuntikkan cairan membekukan sel kanker. Nah, tapi saya terinspirasi bahwa duha itu adalah ada keajaiban, maka saya lagi pecah warna-warna matahari itu dengan akuarium-akuarium yang disekat-sekat ya terhadap respon terhadap habatus sauda. Nah, kalau ini misalnya nanti berhasil, maka ini ada harapan yang luar biasa kita bisa membuktikan bahwa obat dari segala macam penyakit kecuali maut, yaitu salah satunya adalah dengan penyinaran di waktu duha. Nah, cuman ini tertunda karena paginya di Bogor ini hujan terus. Ya, 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 jadi ya. nah, nanti insya Allah kalau yang ada penyakit kronis, terutama kanker dan belum di kemo, nanti kasih aja datanya kita, saya kasih hadiah. Ya, saya Masya kasih hadiah, Allah. saya kirimkan, nanti tinggal direspon karena kita butuh.
ya butuh kasus-kasus seperti itu untuk membuktikan keajaiban terhadap sunnah ini sendiri. Iya, bagi teman-teman sahabat sehat yang banyak bertanya tadi, ada lagi yang bertanya nih madu asil atau enggak, silakan nanti rekamannya dilihat ya, karena sudah dijelaskan di awal tadi oleh Ustadz Febri untuk membedakan madu asli dan madu tidak asli. Dan sekali lagi saya jelaskan, madu itu bisa langsung di Eliman, sedangkan untuk habatus sauda silakan beli di mana aja. Nah, dicampur, tadi tidak usah terlalu banyak habatus saudanya, tadi sampaikan oleh Ustadz Febri, ya jangan berlebihan tadi ya, sedikit saja dikapur dengan madu gitu Ustadz ya. Baik, ini lagi soal mitos, apakah terapi habatus sauda harus selama 40 hari penuh, tidak boleh putus-putus. Kalau putus hitungannya mulang lagi. Iya, ya. Tadi untuk apa? Selama 40 hari putus-putus suaranya. Ini Ustaz, habatus sauda dikonsumsi 40 hari. Kalau seandainya ada yang kosong, jadi ngulang lagi 40 hari. Nah, Ya, jadi untuk yang jualan itu ini. ya itu resep marketing, itu resep Ini marketing. resep marketing deh. Resep marketing. Jadi sebenarnya tidak ada, cuman butuh keistiqomahan. Malah yang kita anjurkan kalau kita bicara tentang herbal, kita bicara tentang suplemen, ya itu memang harus keistiqomahan, tapi tidak memanjakan organ. Ya, Ya nanti disuruh 40 hari dosisnya 3 kali 3 terus kan cepat habis. Ya akhirnya ya. beli lagi. Ya. Kalau saya selalu katakan gitu, oke boleh minum habatus sauda kapsul, ya misalnya, nah sehari 1 kapsul aja. Satu kapsul, jadi kan itu misalnya isi 200, bisa 200 hari, jadi lebih hemat. Nah, tapi nanti ketika mulai bersin, naik dosis 2 kali 2. Setelah bersin sembuh, balik lagi 1 kapsul lagi. Nah, jadi Ya, jangan ya, pakai ya. gitu 40 hari nanti dosis sekian. Nah, itu enggak. Kalau lupa atau ini ngulang lagi dari awal, enggak. Itu enggak ada panduan seperti itu. Ya, Ya, tapi yang namanya herbal apapun, ya kita cari bukan ketika sakit. Tapi ketika kita sehat juga untuk penjagaan itu harus diminum. Tidak hanya habatus sauda, ya termasuk semua. sabiloto, temulawak, bawang putih. Nah itu sama, semuanya tidak akan bekerja hanya ketika sakit saja. Karena mereka itu tidak akan menyembuhkan langsung, tapi Hmm. menyeimbangkan unsur dalam tubuh untuk seimbang supaya tubuh yang menyembuhkan. Ya, Ustadz, kalau kelebihan konsumsi habatus sauda atau madu apa ya pengaruhnya, efeknya? Ya, kalau habatus sauda kelebihan yang pasti detak jantung ritmenya itu nggak akan normal. Oke, Yang bahaya kedua, juga ya. jadi cemas. Kecemasan itu muncul, paranoid. Nah, itu Oh, efek-efek ketika kelebihan dari habatus sauda. Kadang kalau madu juga ketika kelebihan terjadi diare hebat. Ya, hmm, terjadi diare hebat karena sifat dominan madu itu adalah panas, panas kuat. Nah, maka ya ketika dia mengkonsumsi berlebihan akan terjadi diare. Makanya itu juga yang pernah saya kritik ketika ada orang mengatakan minum madu 1/2 gelas sehari 2 kali. Nah, saya katakan nggak bisa. Jangan samakan dosis orang yang sudah terbiasa dengan orang umum. Nah, contoh yang sederhana. Di Papua, orang terbiasa mengkonsumsi buah merah. 1/2 gelas aman dalam sehari. Nah, orang hmm. yang tidak terbiasa, beta karotin pada buah merah itu cukup keras. Nah, efeknya apa? Livernya hancur. Ya. Waduh, Masya Allah. Jadi tetap karena dia punya. Nah, makanya efek-efek yang dimunculkan kalau tadi habatus sauda jadi sulit untuk tidur, ya kecemasan muncul, ya detak jantungnya cepat, ritmenya bisa jadi hipertensi juga. Nah, kalau Ya, madu ya, itu biasa yang muncul adalah efeknya itu adalah diare hebat. ya. Soalnya gini, Itu yang Ustadz ya, terjadi. kalau obat, kalau misalkan obat-obat kimia itu kan dokter tuh sudah jelas itu apa Mm-mm. obatnya ini diminum sekian, dosisnya begini Ya. ya. Nah, Mm. kadang-kala ini yang namanya herbal ini ketemu ketemu orang yang mengaku herbalis itu beda-beda gitu. Jadi masyarakat juga Iya, mungkin betul. agak bingung nih, yang standar itu yang seperti apa gitu. Iya. Nah, sebenarnya dalam herbal itu ada nanti mungkin Dokter Rianti juga bisa menjelaskan karena beliau kan dokter herbal kita ya. Nah, jadi ada standar dalam per berat badan itu harus berapa gram. Ya, nah cuman kalau herbal wahyu ini karena kan mili ya hitungannya kan misalnya banyaknya cairan segala macam. Nah, ini yang kita anjurkan juga ya tadi jangan biasakan tubuh itu untuk over mengkonsumsi herbal-herbal tersebut karena apa nanti tubuh tidak akan bekerja maksimal. Nah, ini yang sering sekali banyak teman-teman herbal yang saya kadang sangat menyedihkan yang mereka masukkan dosis terlalu tinggi langsung.
Nah, alasannya biar cepat segala macam. Masalahnya bukan cepat, tapi tubuh menjadi manja. Ya, tubuh akan menjadi manja. Nah, yang pernah kita bahas kemarin itu tentang senafolium, ya daun Ya. sena. Daun sena memang pernah diangkat oleh Rasulullah tentang daun sena, ya untuk cleansing, untuk detoksifikasi. Tapi ketika daun sena itu dikonsumsi rutin dalam sebulan, dalam seminggu itu bisa tiap hari, makanya saya yakin akan terjadi pendarahan hebat. Kenapa? Hmm. Karena gaya, sistem detoksifikasi pada sena itu terlalu cepat, terlalu keras. Jadi dinding usus kita tidak akan bisa istirahat sejenak, nah, maka akan terjadi peradangan, di situ akan terjadi pendarahan. Jadi herbal tetap punya kimia organik, tapi kimia aktif, di mana dia akan ketika dosis ini berlebihan akan berefek. Herbal juga punya grafik, di mana misalnya Ya. contoh yang sederhana, kita pahami tentang sarang semut. Sarang semut itu bagus untuk orang Papua, untuk diabetes bagus, tapi ketika tunggal. Nah, orang herbal karena pengen menyatukan sarang semut dengan habatus sauda, ini menjadi masalah besar. Kenapa? Sarang semut itu punya sel-selnya landak. Dia punya protein kuat namanya kitin. Ketika kitin Ya. ketemu nigelon, antioksidan yang kuat, vitamin C yang tinggi, maka dia akan menguat, mengikat sehingga sel landaknya itu semakin keras. Nah, tubuh tidak mudah mencerna. Yang terjadi apa? Setelah 3 bulan mengkonsumsi sarang semut dan habatus sauda, diabetesnya naik. Yang kedua, diare. Karena sel landaknya itu tidak bisa dicerna. Itu terjadi diare terus seperti itu. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan terhadap beberapa ketika dosis itu tidak benar ya. Makanya saya selalu katakan coba konsultasi ya kepada yang ahli yang untuk memberikan dosis. Jadi jangan salahkan herbalnya, tapi salahkan sebenarnya pengetahuan kita ya yang kita jarang untuk cari literatur-literatur yang lebih sahih untuk belajar. Dan yang paling pusing kadang ego. Seorang ahli herbal ya di Indonesia ini kadang Ya. menganggap bahwa dirinya bisa mengobatin semuanya. Nah, ini yang harus kita luruskan lagi tentang iman. Ya, Hmm. tentang bab iman. Bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Jangan kita menumpang nama untuk menyembuhkan itu. Karena Allah yang menyembuhkan. Jadi Masya luruskan Allah. lagi tentang bab imannya ya dan yakinkan bahwa yang kita berikan adalah yang terbaik dan doakan pasien itu yang terpenting. Jadi ketika menganggap bahwa dia adalah hebat, dia sakti, nah ini hati-hati. Setan berperan. Akhirnya yang muncul adalah mindset jualan. Nah, makanya Ya, karena apa ya, saya ya. dari dulu nggak pernah menyebutkan merek karena khawatir. Itu status. Ya, ya udah. Ustadz nggak usah nyebutin, saya aja yang nyebutin kalau gitu. Tapi gini Ustadz, ini persoalan bekam ya, ini ada pertanyaan. Bolehkah bekam ketika sedang minum obat pengencer darah untuk penderita jantung? Ya, baik. Nah, jadi kalau untuk pengencer darah, udah minum obat pengencer darah boleh, tapi titik bekamnya jangan banyak. Oke. Ya. Ada jarak Nah, jarak jadi waktu nggak? Setelah minum berapa lama gitu? ya, jadi setelah minum berapa lama, ya itu sih sebenarnya kalau 3-4 jam udah oke. Ya, tapi Ah, masalahnya sebenarnya di titik aja orang Indonesia itu kadang kalau nggak diambil titiknya banyak rugi katanya. karena Padahal terbayar datang gitu. Ya. dalam kajian itu kalau kita lihat buku klasik tentang hijama, itu ulama-ulama dulu itu kalau ngambil itu bertahap. Jadi satu titik dulu sampai betul-betul Oh, maksimal, baru diambil lagi. Nah kalau kita sekali ngambil langsung bisa 7, langsung bisa 5, karena kan saya udah bayar infak kalau satu mah nggak bagus ya. Nah ini yang jadi masalah. Jadi efek dari bekam itu nggak dirasakan maksimal, yang muncul adalah demam. Karena tarikan-tarikan darah itu tidak akan maksimal. Yang satu narik, yang ini narik, akhirnya dia berkumpul di tengah. Dan ini yang menyebabkan demam tinggi. Nah, maka saya selalu jadi katakan, ya. misalnya sempurnakan. Ambil satu titik, misalnya di titik kahil. Karena kita memahami titik kahil itu ada 77 penyakit. Dalam semua kitab, baik itu dalam Tibun Arab, dalam Tibun Nabawi, ya pengobatan Arab maupun Tibun Nabawi, Tibun Badal, ya udah gitu dalam pengobatan TCM, bahwa titik kahil itu yang di pundak, itu yang di punuk itu adalah 77 penyakit. Nah, Ya. itu diambil satu aja, tapi berulang-ulang biar maksimal. Itu udah beres, baru ambil lagi bawahnya. Jangan berbarengan. Ya, Karena jadi untuk pundak tadi juga bisa yang habis banyak, minum, Ustaz. Sorry, ya pundak jadi itu, di tengah, di iya. tengah. Oh, biasa saya ada tiga Habis itu. Tiga-tiganya ya enggak? biasa kan di tengah dulu, baru Iya, samping kan kanan iya kiri di betul. atas. Nah, jadi ambil dulu di tengahnya, udah selesai, baru ambil kanan kirinya. Oh, jangan Jangan bareng. berbarengan.
Nah, jadi biar maksimal. Nah, tapi banyak klinik-klinik itu waktu alasannya. Nah, jadi bukan maksimalnya, waktu. Ya, karena kalau ini kan pasien antri, nah di sinilah sebenarnya udahlah coba maksimalkan titik-titiknya dulu, ya satu titik dulu selesai, Bang. Nanti kita lihat khasiatnya. Nah ini jauh lebih pasien merasakan manfaatnya dibandingkan hanya sekedar kita ngejar ya wah antrian pasien. Ini kasihan karena banyak. Coba kita ambil data. Ya, berapa persen orang yang disembuhkan dengan hijama, dengan tadi ngambil langsung banyak, dan berapa persen orang yang mengeluhkan efek setelah hijama negatif. Ini yang harus kita telusuri sehingga ya Tibun Nabawi ini nggak disalahkan. Orang kan menyalahkan ini pengobatan Tibun Nabawi, tapi kok efeknya begini. Nah, karena kita Hmm. tidak tuntas untuk mempelajari kajian-kajian itu, eh, ilmu-ilmu pendukung dari Tibun Nabawi itu sendiri. Ya, seperti teori meridiannya untuk menguatkan kenapa diambil titik kahil, arah rosun, kapitain, segala macam kan. Nah ini harus Ya. dikuatkan. Oke, Ustaz. Untuk menegaskan lagi, dimulai Hmm. dari titik apa dulu? Ya, Dokter tadi. nah kalau saya selalu mengambil titik kahil itu adalah titik yang paling mulai dari awal ya. Nah itu Ya. diambil dulu. Satu, Ya, yang jadi lain pas nggak di ada. Satu ya dulu, itu satu. dulu. Oke, Nah itu setelah dulu itu, dikeluarkan, misalnya 3 kali pengambilan atau 2 kali pengambilan udah kelihatan nyaman, dia udah bersih, ya. Nah baru ambil samping-sampingnya. oke. Nah, dari sampingnya sudah selesai, kan kita lihat tuh. Nah, indikasi orang nggak kuat biasanya dibarengi dengan menguap terus. Ya, ini harus kita pahami. Bahwa ketika orang dibekam, terjadi dia nguap-nguap terus, maka selesaikan berarti tuntas hanya sampai situ aja. Jangan Itu dipaksa. menandakan tubuhnya udah tidak bisa terima, akhirnya oksigen kurang, ngantuk ini kan, lemes, langsung pingsan. Nah, itu. Jadi diambil 3 ya. Nah, dia mesti kuat. Boleh ambil jadi 5 titik, tapi bertahap. Ya, 5 titik baru di dekat belikat. bawahnya. Ya, bisa di situ atau di samping belikat. Oke. Nah, Ya, nah ya, ya. diambil situ. Nah, itu udah cukup efektif. Nah, nanti baru berikutnya 2 minggu datang lagi. Nah, baru pengembangan ke bawahnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, coba aja dirasakan. Itu jauh lebih maksimal. Maka dulu ada satu tulisan menarik, itu Dr. Wada Umar. Itu sehat dengan satu titik. Dan itu dia Eh, ambil dari kitab-kitab klasik dari Mesir. ya, Dan saya ya, punya ya. kitab-kitab klasik itu ketika pas saya baca, nah untuk penderita diabetes, ya cancer, itu titik-titiknya cuma satu-satu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, ini Ya. udah lengkap banget ya. Sudah madu, habatus sauda, bekam. Saya juga sebenarnya rutin bekam, cuman yang Mm. datang ke rumah itu suka langsung begitu. Nanti saya coba Iya, sarankan iya, ya. Mudah-mudahan beliau juga mau diajak diskusi gitu. Orang yang Heeh. bekam saya kok masa nggak mau sih kan gitu harusnya. Iya, Baik, siap insya Allah. baik Zat. Ini saya kira kita sudah pada penghujung pertemuan. Silakan Zat, ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, jadi Bismillah. Inti dari pengobatan wahyu ini, baik herbal-herbal wahyu, habatus sauda, madu, dan yang lainnya, itu adalah butuhnya rutinitas, keistiqomahan kita dalam mengkonsumsi herbal tersebut. Nah, madu akan bekerja baik ketika kita mengkonsumsi rutin. Maka sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah bangun dari tidur, nah Rasulullah itu selalu meminum madu. Nah, artinya adalah enzim. Enzim dalam tubuh kita itu tiap hari kita butuhkan. Nah, maka cairan ini dibutuhkan setiap hari. Jadi bukan banyaknya, tapi keistiqomahan kita dalam mengkonsumsi madu tersebut. Nah, kita nggak usah pusing jenis apa atau dari mana kita dapat segala macam. Ya, kalau kita misalnya ada, oh saya tinggal di Jawa Timur banyak madu randu, madu kapuk atau madu karet, ya silakan. Hmm. Ya, bisa pakai dari sana karena madu itu sesuai dengan karakter kita. Nah, begitu juga dengan habatus sauda. Habatus sauda juga merupakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah obat dari segala macam penyakit. Tapi penyakit yang seperti apa dan dosis yang seperti apa, nah itu yang harus kita pelajari lebih dalam lagi sehingga madu dan habatus sauda tidak hanya sebatas mitos ya tapi betul-betul wahyu yang kita bisa rasakan dan kajian ilmiah yang bisa membuktikan keberadaan wahyu tersebut. Baik, mungkin itu sebagai penutup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Ya, Ibu Dr. Yanti barangkali ada yang mau disampaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sangat mencerahkan nih ya. Sangat mencerahkan kita dalam bagaimana menggunakan madu dan habatus sauda dengan baik. Karena meskipun dua-duanya berkhasiat, kalau tidak digunakannya dengan ilmu, bisa jadi bukan manfaat yang kita rasakan. Bisa jadi malah memperberat kondisi kita. Sepakat ya teman-teman, terima kasih kita ya ucapkan kepada Ustadz Febri sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Saya yakin capeknya juga belum hilang Pagi. kemarin ya Pak. Pagi Ya. itu bukan malam. Pagi Wah, hari kayaknya itu baru Pak. bangun ini Dokter Yanti nih. Oh iya pagi. Ya gitu Ustadz. Dan teman-teman mengingatkan kembali ya, tadi kita dengar bagaimana kondisi di Aceh ya, kita dengar sendiri langsung, tidak hanya melihat di berita-berita. Makanya saya ingin mengajak di akhir kesempatan ini, di sesi webinar kajian sehat, teman-teman, mumpung hari Jumat, Jumat berkah ya, silakan salurkan donasinya, insya Allah kami menyalurkannya langsung melalui tim kami yang sedang di lapangan saat ini. Karena kalau kita sendiri yang menyampaikan belum tentu bisa sampai tujuan. Jadi saya sertakan linknya di sini teman-teman. Silakan untuk yang mau berdonasi, silakan transfer dan konfirmasi. Begitu ya. Terima kasih Ustadz Agus, Ya, Ustadz sama-sama. Febri. Sampai ketemu di Baik. kesempatan mendatang. Ya. Ini saya minta izin keluar dulu ya karena ditunggu jadwal. Ya, Siap-siap. karena Silakan. kemarin sempat tertinggal jadwalnya, jadi saya izin keluar dulu. Semuanya Ustadz Agus, Dokter Masya Yanti, Allah. supaya para jamaah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Baik. kasirun Ya, Ustadz. Jazakillah, Ya, jazakillah. silakan Ustaz. Jazakumullah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri, sama-sama kita merenung sedikit. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Kita tutup bersama-sama dengan doa, karena doa ini adalah bagian ya yang untuk menyempurnakan pertemuan kita. Mudah-mudahan teman-teman di sini masih bertahan untuk kita bersama-sama berdoa, mau munajat kepada Allah. Karena dengan berdoa ini, semoga Allah bisa memberikan jalan yang terbaik buat kita, ya, menyelamatkan diri kita, meridhoi setiap langkah kita, dan juga memudahkan segala urusan kita. Kita awali dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah baraya, Astagfirullah minal khataya. Baik, kita istighfar dari hati yang tulus, sama-sama berkonsentrasi penuh menyampaikan istighfar dengan sesungguh hati dan setulusnya. Insya Allah istighfar kita ini akan merontokkan segala dosa-dosa. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai herbal akan merontokkan berbagai penyakit, maka dengan istighfar ini Allah akan merontokkan dosa-dosa kita. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati kita beristighfar sekali lagi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Baik, sahabat sehat sekalian, setelah kita beristighfar, mari sama-sama kita lanjutkan dengan kita berzikir ya. Menyebut nama Allah, sekali lagi tolong zikirnya dilakukan dengan sepenuh hati, dari hati yang paling dalam, sehingga Asmaul Husna, zikir ini bisa mantap masuk ke dalam hati kita, dan menjaga diri kita agar senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita memaknai ya zikir kita seperti yang biasa kita lakukan sehabis sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari
bersama-sama kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, ya Allah. Engkau yang Maha suci. Diri dan hamba ini adalah orang yang kotor, yang banyak dosanya, ya Allah. Oleh karena itu kami memohon bermunajat kepada Engkau, agar Engkau bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Ketika bibir ini mengucapkan Subhanallah, Maha suci Engkau, ini adalah refleksi dari diri ini yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya selain kepada Engkau saja, ya Allah. Dengan ucapan Subhanallah, Maha suci Engkau, ya Allah. Kami menyadari bahwa diri ini tidak ada apa-apanya. Diri ini yang seringkali sombong dan merasa hebat, tidak ada apa-apanya, ya Allah. Karena itu, tolong ya Allah, dengan sebutan Asmaul Husna, Subhanallah, tancapkan kepada diri ini bahwa Engkaulah yang maha segalanya, Engkaulah yang mengatur semuanya, Engkaulah yang membuat diri ini sehat, Engkaulah yang membuat diri ini sakit, Engkau pula yang menyembuhkan atas segala penyakit ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Kalimat zikir yang kedua adalah kalimat Alhamdulillah, di mana sebagai rasa syukur diri ini kepada Engkau, ya Allah, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada diri ini. Ketika bibir ini menyampaikan kalimat Alhamdulillah, ya Allah, maka hati ini akan tertunduk kepada Engkau. Tidak ada yang bisa disombongkan bahwa apa yang kami miliki adalah semua atas rahmat dan nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Kami pun bersyukur atas segala musibah yang Engkau berikan. Karena nikmat dan musibah itu adalah hal yang sama, semuanya berasal dari Engkau, ya Allah. Kami syukuri sebagaimana telah Engkau menyampaikan. Ketika diri ini bersyukur, maka Engkau akan mendatangkan kenikmatan, ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila Engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu, manusia yang pandai bersyukur atas segala apa saja yang Engkau berikan. La ilaha illallah, itu adalah kalimat yang menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kami hanya berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya Allah. Pada hanya kepada Engkaulah kami berserah diri, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyerahkan apa yang kami lakukan ini, yang terbaik yang Engkau berikan atas kehidupan ini, ya Allah. Kalaupun Kau menyebabkan ataupun memunculkan penyakit yang ada di diri ini, itu adalah yang terbaik yang Engkau berikan. Kalaupun Kau menyembuhkan, adalah yang terbaik yang Engkau berikan, ya Allah. Penyakit dan kesembuhan semua ada di tangan-Mu. Kami hanya bisa memohon yang terbaik, dan yang terbaik menurut kami belum tentu terbaik menurut Engkau, ya Allah. Yang terbaik menurut Engkau udah pasti yang terbaik menurut kami. Berikanlah kekuatan kepada diri ini, ya Allah, untuk bisa membaca, untuk bisa melihat, untuk bisa memahami berbagai macam persoalan, ujian yang Engkau berikan kepada diri ini, baik itu ujian berupa kenikmatan ataupun ujian berupa ketidaknikmatan yang menyebabkan diri ini terkadang merasa bahwa diri ini dihakimi oleh Engkau, ya Allah, padahal Engkau ingin menyadarkan diri ini agar senantiasa diri ini dekat kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.